Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Waalaikumsalam, terdengar jelas Bu. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Bersama saya Fitria Nurhasana dari SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Saya pengurus inti PGRI Ranting 4 Kecamatan Panji. Saya juga tim SLCC PGRI Cabang Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, juga penggerak komunitas edukasi guru digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan sama-sama belajar dalam kegiatan webinar dengan topik berbagi praktik baik pengelolaan kinerja observasi guru oleh kepala sekolah yang diselenggarakan oleh komunitas edukasi guru digital bekerja sama dengan komunitas SMA PGRI Larangan pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Semoga kegiatan ini dapat senantiasa diberi kelancaran dari awal hingga akhir. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati penggerak komunitas SMA PGRI Larangan dan penggerak komunitas edukasi guru digital Komet Rudal, dan juga yang saya hormati narasumber hebat pada malam hari ini Bapak Daman Said SSI, dan juga tak lupa saya ucapkan salam-salam halo Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang telah bergabung. Kita jumpa lagi di kegiatan pada malam hari ini, yaitu dengan topik berbagi praktik baik pengelolaan kinerja observasi guru oleh kepala sekolah pada malam ini, yang juga telah menyempatkan waktunya saat seharian penuh tadi beraktivitas di sekolah di instansi masing-masing. Semoga semuanya dapat mengikuti kegiatan webinar sampai selesai hingga lancar. Amin amin ya robbal alamin. Bagi yang kurang sehat, semoga lekas disembuhkan oleh Allah SWT dan dapat menyimak kembali di channel YouTube kami SMA PGRI Larangan. Dan juga saya doakan semoga dapat kembali menjalankan aktivitasnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Amin amin ya robbal alamin. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT, sehingga kita dapat berkegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar dan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap berada dalam satu. Amin amin ya robbal alamin. Maaf suara yang masuknya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Saya untuk acara selanjutnya yaitu kita langsung ke materi. Untuk membuka kegiatan ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap pemeluk agama selain Islam. Baiklah, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Daman Said SSI. Beliau adalah Kepala SMA PGRI Larangan. Beliau juga pengajar praktik. Beliau tim validator PMM. Beliau juga instruktur validator PMM. Dan beliau juga ketua penggerak komunitas SMA PGRI Larangan. Beliau juga pengurus MKKS SMA swasta Kabupaten Pamekasan. Beliau juga ketua MGMP Matematika SMA Pamekasan. Beliau juga pengurus MKKS SMA PGRI se-Jawa Timur. Beliau juga penulis artikel webinar dan cerita praktik baik rapor pendidikan di PMM. Beliau peraih penghargaan Best Choice in Education Award tahun 2022.
Beliau juga peraih penghargaan Best High Learning Program of the Year di tahun 2023. Beliau juga peraih Anugerah Guru Prima tahun 2023 jenjang SMA sebagai juara pertama. Beliau juga peraih penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Kepala Sekolah Inspiratif Provinsi Jawa Timur. Beliau juga peraih penghargaan sebagai 3 terbaik apresiasi KSPSTK Inspiratif tingkat nasional dalam HGN tahun 2023. Beliau juga memiliki semboyan, menunda itu masalah. Baiklah, tidak panjang waktu lagi, saya berikan kesempatan pada beliau untuk memaparkan materi. Kepada Bapak Daman Said, dipersilakan. Guru kan. Ini kan ada aplikasi. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua, Bapak Ibu Bapak Nusantara ataupun kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah se-Nusantara. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar, pengurus dan anggota dari Komunitas Belajar Komit Rudal maupun Komunitas Belajar SMAPI Larangan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sudah sudi meluangkan waktunya untuk belajar pada malam hari ini. Pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur dengan Rabbi karena pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat Bapak Ibu. Nikmat berupa sempat dan sehat. Dengan nikmat sempat dan sehatlah kita bisa melaksanakan aktivitas Bapak Ibu baik untuk belajar malam hari ini dan juga Bapak Ibu di mana Bapak Ibu bertugas. Saya tahu kesibukan Bapak Ibu luar biasa. Selain Bapak Ibu juga menjadi pendidik, juga mengerjakan administrasi, dan juga mungkin Bapak Ibu di bulan Maret ini Bapak Ibu sudah ada yang memulai observasi, itu Bapak ya, kan sudah ada yang mulai. Sebelum saya ke materi Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan sedikit hal tentang penyelenggaraan komunitas belajar. Mungkin di sini ada instansi terkait, silahkan menyimak baik-baik dari sambutan saya ini. Kita sempat vakum Bapak Ibu ya, selama bulan Februari. Kalau di bulan Januari kita full. Jika Bapak Ibu mengikuti komunitas kami, di bulan Januari kita full Bapak Ibu. Artinya apa? Biar Bapak Ibu di saat nyusun RHK, Bapak Ibu itu tidak ada kesulitan. Jadi kita itu memfasilitasi. Jadi saya itu ingin memfasilitasi Bapak Ibu untuk belajar bersama. Tetapi saya juga bukan hanya memfasilitasi, tapi saya juga belajar Bapak Ibu. Saya selaku pendidik, saya selaku kelas, saya juga ingin belajar dari Bapak Ibu. Masukan dan saran dari Bapak Ibu itu akan membantu saya juga Bapak Ibu. Nah, dinamika perjalanan komunitas belajar kami bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang disebutkan komunitas kami itu berbayar, terus donasi, diminta transfer. Padahal saya setiap memberikan sambutan, walaupun tidak jadi narasumber, saya itu tidak ada donasi, tidak ada berbayar. Kami ikhlas belajar bersama Bapak Ibu. Karena semangat, motivasi Bapak Ibu, spirit bagi saya Bapak Ibu juga untuk saya membuat saya bermotivasi juga. Jadi mungkin ada oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan sertifikat webinar ini diupload di Facebook. Jika ada yang mau beli sertifikat 25.000 gitu. Ya, jadi kalau orang yang saya anehnya akan begini juga. Yang nge-share juga guru. Maka Bapak Ibu, ayolah. Kita selaku pendidik, mengapa kita harus terus belajar dan belajar? Memilah dan memilih. Kita literasi dulu. Karena ada komunitas belajar kami, sertifikat diupload di Facebook, dikirain kami jual sertifikat.
itu akunnya siapa, telusuri dulu. Jadi jangan langsung di-share. Di-share kan, di-share di grup Bergema PMM. Mungkin di sini ada salah satu guru yang ikut Bergema PMM, Bapak Ibu. Untungnya saya tidak bergabung di Bergema, karena saya seorang kepala sekolah. Saya kok heran gitu, ini guru apa bukan sih gitu. Belum jelas sumbernya, sudah di-share dengan komunitas saya itu, saya kan agak-agak, gimana ya, kami hak lillah ta'ala, ikhlas. Bahkan kami Bapak Ibu tidak dapat imbalan sedikit pun mengadakan webinar seperti ini. Kami benar-benar untuk belajar bersama. Dan juga saya ingin membantu Kemendikbudristek dalam hari ini untuk mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka. Juga ingin memberikan sedikit praktek baik yang saya miliki walaupun tidak sehebat orang-orang di luar sana. Itu kok seperti itu saya agak heran juga. Dan juga kemarin ada slide, ada slide tentang kurikulum Merdeka akan digantikan oleh kurikulum nasional gitu. Saya lihat sekaligus di TikTok, wah banyak akun-akunnya guru. Belum selesai kurikulum Merdeka, sudah mau diganti kurikulum nasional. Saya kok heran gitu, kita selaku pendidik Bapak Ibu, kita seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Profesi kita pendidik itu sangat mulia. Pendidik kita itu pasti dijadikan contoh, tauladan yang baik. Jadi ayolah, kalau belum tentu jelas sumbernya dari mana, infonya di mana. Jadi tidak usah di-share-share, kaji dulu, teliti dulu. Bahkan bertanya boleh, enggak apa-apa Bapak Ibu. Saya itu tidak merasa hebat, enggak. Saya juga walaupun tidak tahu juga bertanya. Gitu. Jadi sudah heboh. Di dunia maya itu heboh. Kalau sudah pendidik memberikan contoh seperti itu, bagaimana orang-orang yang di luar kita akan menilai gitu Bapak Ibu. Padahal kurikulum Merdeka ini kan bukan kurikulum nasional sih sebenarnya. Jadi kalau bukan kurikulum nasional itu sekolah diberikan kebebasan. Tetapi kalau misalkan nanti kurikulum Merdeka seumpama, di garis bawahi ya, seumpama memang dijadikan kurikulum nasional, itu memang seluruh sekolah yang menerapkan walaupun secara bertahap itu kan sudah cukup dari tahun 2022 ke 2004 ini kan sudah 3 tahun gitu. Kalau memang, tapi kita selaku pendidik di bawah, ya mau kita mau gimana lagi Bapak Ibu. Kita kan hanya guru gitu. Saya kan hanya guru gitu. Kalau memang aturan pemerintah seperti ya ikut saja. Ya kita tugas kita ya jangan lupa kita memang bersama murid tiap harinya seperti itu. Itu berkenan berbijaklah kita di dalam bermedsos Bapak Ibu itu yang pertama. Yang kedua juga banyak masukan ke saya terutama Bu Fitri. Jadi komunitas belajar ini ada yang apa ya? Ada yang menegur. Ini komunitas belajar dilaksanakan oleh IGI gitu. Nah, saya heran juga, pernahkah komunitas kami di logo, di sertifikat itu ada logonya IGI, Orprof kan itu, kok sampai seperti itu? Bapak Ibu, kita melakukan webinar ini tujuannya kita benar-benar untuk belajar. Dan toh walaupun kita mau bekerja sama, boleh, enggak apa-apa. Kita bebas mau kolaborasi dengan IGI, kolaborasi dengan Perik, enggak apa-apa, kita boleh. Tetapi yang saya maksudnya komunitasnya ini diklaim gitu loh. Bahwa ini komunitasnya IGI gitu. Padahal kita tidak pernah menyentuhkan logo IGI dan lain-lain. Tapi walaupun mau kerjasama, saya rasa sah-sah saja kan itu Bapak Ibu. Jadi biar kita lurus saja gitu. Dan kita tidak pernah ada sertifikat ini enggak Bapak Ibu. Cuma jangan diklaim ini kegiatan IGI gitu. Kalaupun misalkan Bapak Ibu ada dari IGI, ada di PGRI, boleh. Kita kan pengembangan kompetensi kita tidak dibatasi. Kan gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu punya Orprof. Saya Orprof PGRI. Mungkin Bapak IGI. Tidak ada masalah kita. Kita belajar gitu Bapak Ibu ya. Kan kita belajar. Cuma penyelenggaranya ini adalah komunitas belajar, Komit Nudal, dan komunitas belajar SMA PG Larangan. Gitu loh Bapak Ibu. Dan juga ini boleh, biar saya luruskan juga miskonsepsi. Ada yang masukan yang WA ke saya, Pak, kalau komunitas mengadakan kegiatan, kalau tidak ada keynote speaker-nya pejabat, kalau tidak ada tanda tangannya di sertifikat itu pejabat ini itu dianggap
kurang gitu. Padahal Bapak Ibu sebenarnya tujuan saya mengadakan webinar saya tidak ingin Bapak Ibu. Kita tampil apa adanya, memanfaatkan potensi, makanya saya terbuka. Bapak Ibu di sini yang kelihatan seperti ada Ibu Aisyah, Ibu Rasnawati, Ibu Firman Adiksa, ada Pak Tafrizul, ada Pak Irman, ada Bu Yuyun, ada Bapak Suhrawardi yang muncul di mau berbagi praktek baik boleh buat siapapun. Kita terbuka gitu. Saya tidak ingin wah ini apa ya keynote speaker-nya ini enggak. Kita manfaatkan. Ini kita kan sarana belajar. Jika saya memberikan narasumber saya salah, luruskan. Saya manusia biasa, Bapak Ibu, luruskan gitu. Jadi saya tidak ingin wah-wah. Sertifikat juga. Sertifikat itu yang sah, ya sudah penyelenggara. Walaupun tanpa didinas, walaupun tanpa, enggak apa-apa. Yang sudah penyelenggaranya ini komen udah, yang tanda tangannya ketua sudah sah, Bapak Ibu, seperti itu. Kan di RHK itu sepenuhnya adalah yang menilai pimpinan. Makanya saya yang curhat ke grup itu loh. Kok bukan curhat atau konsultasi ke kepala sekolahnya? Kok malah konsultasi ke orang lain yang tidak tahu gitu. Jadi kalau misalkan mau konsultasi webinar, ya konsultasilah bersama internal sekolah Bapak Ibu gitu Bapak Ibu. Karena ya di RHK ini kan benar-benar kepala sekolah yang menilai seperti itu. Jadi itu yang perlu saya luruskan Bapak Ibu. Jadi jangan pernah diklaim salah satu enggak. Kita itu memang benar-benar mengadakan webinar ini tidak berbayar, ikhlas hak lillah taala dan juga kami lakukan bersama-sama teman, tidak berdonasi Bapak Ibu dan ini sarana untuk belajar bersama. Makanya saya siap menerima saran dan masukan dari Bapak Ibu apabila kegiatan ini salah ataupun saya jika mengadakan jadi narasumber saya silahkan luruskan. Itu Bapak Ibu. Saya terbuka untuk siapapun Bapak Ibu seperti itu. Dan juga Bapak Ibu, yang terakhir dari saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu karena tadi sore sudah ada pengumuman bagi Bapak Ibu yang lulus menjadi penilai aksi nyata rekan sejawat validator Bapak Ibu, saya ucapkan selamat jika Bapak Ibu memang memang lulus gitu. Saya ucapkan selamat dan tim sebentar lagi mungkin minggu kedua akan bekerja. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, sambutan saya hanya sekedar pengantar saja biar tidak ada miskonsepsi di luaran sana Bapak Ibu. Cuma saya meluruskan saja bahwa komunitas belajar ini intinya adalah sarana untuk belajar bersama Bapak Ibu seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, saya sekarang diminta oleh Bu Fitri untuk untuk membahas tentang masalah perencanaan kinerja. Ini Bu Fitri. Bapak Ibu, masalah pengelolaan kinerja, next Bu, terus masalah pengelolaan kinerja Bapak Ibu ini sudah sudah tidak bukan hal yang Terus next Bu, sudah perkenalan tadi sudah bukan hal yang baru karena ini sudah Januari Bapak Ibu sudah nyusun RHK, terus juga Februari juga kalau sesuai dengan lini masa itu sudah praobservasi dan Maret observasi pembelajaran di kelas kan seperti itu kalau di lini masa di PMM. Next Bu. Jika Bapak Ibu jadi ini sudah biasa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kita buka PMM-nya, pakai akun belajarnya, terus kita buka pengelolaan kinerja Bapak Ibu seperti itu. Next Bu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu sudah paham, sudah mengerti, tidak apa-apa Bapak Ibu mengingat-ingat kembali. Tapi kalau misalkan belum mengerti, ayo kita belajar bersama gitu. Saya itu teman belajar Bapak Ibu, bukan narasumber. Kalau narasumber itu mungkin orang yang hebat, kita belajar bersama seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu pengelolaan kinerja PMM ada alat bantu. Jadi pengelolaan kinerja ini alat bantu buat kita untuk mempermudah Bapak Ibu seperti itu sama dengan e-rapot gitu. Jadi tidak ada suara Bu ya, tidak bisa didengar Bapak Ibu. Halo. Dengar ini Pak soalnya Dengar Pak, silakan klik audio. Jelas Pak, jelas. Jadi Bapak Ibu, pengelolaan kinerja PMM ini adalah bantu gitu Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu misalkan ini pasti di PMM kok nambah-nambah pekerjaan, kok ini diwajibkan gitu. Jadi ingat Bapak Ibu, kita luruskan bersama Bapak.
Jadi pengelolaan kerja di PMM ini wajibnya karena Bapak Ibu tuh seorang ASN, tuh, wajibnya Bapak Ibu karena seorang ASN atau P3 yang memang harus mengerjakan pengelolaan kerja yang sekarang ditaruh di PMM. Kalau dulu mungkin di e-master gitu, Bapak. Tapi kalau Bapak Ibu itu bukan seorang ASN, itu tidak wajib, tapi disarankan atau direkomendasikan untuk juga mengerjakan seperti itu. Jadi biar kita lurus Bapak Ibu seperti itu. Makanya sampai kan kemarin tanggal 2 Februari sampai Kemendikbudristek itu sampai mengeluarkan edaran lagi gitu. Dipertebal tulis bahwa PMM itu bukan suatu kewajiban gitu, Abu. Karena kenapa ya? Karena ya itu memang mungkin di medsos itu kan banyak di TikTok. Ada sekolah-sekolah yang marah karena tidak ada muridnya, guru-gurunya sibuk dengan laptop ke sana kemari ngerjakan pengelolaan kinerja gitu, Abu. Kan seperti itu. Mungkin itu ditegaskan kembali. Ingat Bapak Ibu, tugas kita adalah ya kita selaku pendiri jadi guru Abu ya bersama murid saja. Di PMM ini jika Bapak Ibu itu memang ada waktu ya monggo enggak apa-apa untuk belajar. Kita kan hanya untuk mengembangkan diri kita Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan di sekolah, di kelas ya sibuk dengan murid, tugasnya mengajar sudah enggak usah kita kerjakan di saat Bapak Ibu santai saja. Karena itu namanya pengembangan diri Bapak Ibu untuk belajar. Dan sumber belajar itu tidak harus di PMM Bapak Ibu. Tuh, di mana saja belajar dengan dekat sejawat boleh Bapak Ibu. Cuma PMM ini adalah platform, merupakan dukungan dari pemerintah untuk sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka jalur mandiri. Apa dukungan pemerintah? Jadi jangan sampai ada kan sering saya dengar seperti ini. Kurikulum merdeka ini tidak jelas sih. Moro-moro langsung diterapkan. Belum ada sosialisasi gitu. Ini kan sudah salah lagi gitu Bapak Ibu. Jadi bagi sekolah yang menerapkan implementasi kurikulum merdeka, jalur mandiri, baik mandiri berubah, mandiri belajar, pemerintah itu memberikan 6 strategi dukungan. Di antaranya seperti platform Merdeka Mengajar, narasumber berbagi praktek baik, komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini merupakan alat bantu dukungan dari pemerintah untuk belajar bersama Bapak Ibu seperti itu. Dan juga ada mitra pembangunan, ada helpdesk. Jadi lengkap itu alat bantu kita untuk mempermudah gitu. Kalau K13 juga ada platform Pak. Kalau waktu zamannya K13 kan memang kita bukan pakai seperti memanfaatkan teknologi seperti ini Bapak Ibu. Kalau K13 ingat K13 dulu ada sosialisasi, ada kegiatan in on gitu. Nanti kalau misalkan ada sosialisasi di saat kita hadir sosialisasi, murid ditinggal. Jiwa raga sudah meninggalkan. Apakah tidak juga itu jadi masalah buat kita? Nah, sekarang Bapak Ibu, seiring dengan teknologi semakin canggih, perkembangan zaman sekarang sudah berubah. Jadi waktunya kita memanfaatkan teknologi. Ini kapan saja bukan kewajiban buat kita, Bapak Ibu. Seperti itu. Bapak Ibu punya waktu 5 menit silahkan. Sibuk ya enggak apa-apa Bapak Ibu. Tetapi kalau pengelolaan kinerja ini wajibnya karena Bapak Ibu adalah seorang SN atau P3K yang mana ini untuk mengukur kinerja Bapak Ibu. Karena kenapa? Bapak Ibu juga dapat gaji dari pemerintah, dapat tunjangan. Ini sekarang pemerintah ingin melihat juga kinerjanya. Sama dengan sekolah mendapatkan dana biaya operasional sekolah atau BOS. Apakah moro-moro pemerintah hanya transfer ke sekolah dibiarin? Enggak. Ada SPJ-nya. Sedikit uang yang kita diberikan oleh pemerintah, walaupun 1.000, harus sekolah berani mempertanggungjawabkan Bapak Ibu. Sama dengan seperti itu. Jadi jangan yang dimunculkan ke permukaan itu pekerjaan kita gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan masalah gaji, TBG tidak pernah Bapak Ibu bahas gitu. Jadi ayolah ke depannya kita lebih bijak lagi Bapak Ibu seperti itu. Intinya tugas Bapak Ibu itu adalah seorang pendidik bersama murid. Belajar kalau misalkan tidak sempat di PMM, tidak punya paket internet, belajar bersama rekan sejawat di sekolah boleh. Mungkin di sekolahnya itu ada guru penggerak, ada pengajar praktek, ada fasilitator, silakan belajar. Belajar itu tidak harus dibuat workshop sosialisasi, tidak usah kalau misalkan anggarannya tidak ada. Kalau misalkan semua sekolah itu tidak sulit untuk menghadirkan penuh
seluruh warga sekolah. Kita belajar waktu jam istirahat, kita ngobrol santai, selesai makan, kita gimana pengolahan kinerja gitu. Itu sudah belajar Bapak Ibu. Syukur-syukur kalau misalkan dibuat komunitas belajar dalam sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Next Bu. Apakah penilaian kinerja berdampak tunjangan profesi guru? Ini sudah saya bahas berkali-kali Bapak Ibu. Ini ada di next juga Bu langsung Bu. Ini Bapak Ibu yang berbicara itu ada di apa ya, di Permendikbud loh ini. Sudah jelas bahwa di Permendikbud nomor 4 tahun 2002. Next Bu terus. Ini biar langsung dibaca saja. Ini ada banyak slide Bapak Ibu ya. Saya dari A sampai Z mungkin Bapak Ibu. Tapi nanti biar Bu Fitri sama di share di grup biar Bapak Ibu baca. Ini tentang masalah tunjangan profesi di pasal 4. Next Bu. Di poin berapa tadi? Ini Bapak Ibu di G, memiliki hasil pelayanan kerja paling rendah dengan sebutan baik Bapak Ibu seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu layak mendapatkan tunjangan profesi guru, ya kinerja Bapak Ibu itu paling rendah ya minimal dengan sebutan baik. Dari mana nilai itu? Ya dari pengelolaan kerja Bapak Ibu yang menilai sekarang adalah pimpinan. Kalau guru yang menilai kepala sekolah, kalau kepala sekolah yang menilai dinas pendidikan, kepala dinas atau mungkin kepala dinas memberikan wewenang kepada pengawas gitu. Next Bu. Ini Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi 2 Februari itu surat edaran tentang pelanggaran di guru di kepala sekolah. Next juga Bu. Ini Bapak Ibu. Ini. Pengelolaan TPP periode Januari Juli menggunakan hasil penilaian tahun 2003 di ini BKN. Periode TPP Juli Desember sebetulnya menggunakan hasil penilaian 1 semester sebelumnya periode April ini. Jelas Bu. Pemerintah tidak perlu memastikan pengelolaan TPSN guru dan keluarga tepat waktu sesuai dengan 5 tahun ini Bapak Ibu. Ini perlu memastikan pemberian TPSN guru dan keluarga tepat waktu Bapak Ibu. Ini di edaran kemarin. Mungkin Bapak Ibu sudah baca Bapak Ibu ya. Next Bu. Ini loh Ibu. Berkenaan dengan pengelolaan kinerja guru, kami sampaikan sistem aplikasi PMM merupakan alat bantu Bapak Ibu seperti itu. Dan komunitas tidak tidak bersifat wajib, tidak memiliki tenggang waktu dan bukan merupakan pekerjaan mesti tambahan bagi guru maupun guru. Kemendikbudristek mengharapkan guru mendapatkan nilai tambah di PMM dalam misalnya menjalankan tugas. Di samping fitur disebutkan Liga 1, PMM menjalankan fitur pengelolaan kerja bagi guru dan kepala sekolah. Fitur ini harus digunakan oleh guru dan operasional ini wajib Bapak Ibu. Yang disebut saya tadi sudah singgung Bapak Ibu ya. Jadi ini rasa sudah jelas Bapak Ibu, kita pahami bersama. Jadi Bapak Ibu di sini PMM ini mendapatkan nilai tambah jadi istilah untuk membelajar pengembangan diri Bapak Ibu. Next Bu. Ini dasar hukumnya sudah jelas Bapak Ibu. Next juga Bu. Pengelolaan kinerja ini di Bapak Ibu ya. Ini RHK Bapak Ibu ini sudah lewat Bapak Ibu tapi slide yang lama deh saya ini Bapak Ibu. Jadi kan di lini masa Bapak Ibu apa ya? Jadi Bapak Ibu itu apa ya? Di lini masa itu kan Januari itu kita menyusun RHK gitu. Next Bu. Ini lini masanya Bapak Ibu. Saya jelaskan di lini masa. Ini Januari kita nyusun SKP. Februari diskusi persiapan, Maret observasi, ini kan jelas. Tapi kan kemarin ada lagi gitu, yang terbaru begini. Yang terbaru kemarin itu observasi pembelajaran itu, observasi kelas itu, pembelajaran Ibu ya, tidak harus Maret gitu ya, Februari sampai Mei gitu ya, gitu Bapak Ibu. Anggapannya di lini masa itu kan harus Maret gitu kan. Itu ada edaran seperti itu lagi. Terus juga ada apa ya RHK bisa dirubah gitu. Itu karena gini juga Bapak Ibu. Karena ini aplikasi awal gitu. Jadi mungkin ada RHK. Itu kan juga di tim itu juga akan mendengar masukan di itu apa pengaduan itu Bapak Ibu ala pusat bantuan itu. Jadi mungkin kan ada yang guru itu yang salah nyusun RHK. Yang biasanya yang banyak yang salah itu Bapak Ibu seperti penelaksi nyata, kontributor modul ajar itu dianggapnya kita punya modul ajar terus diupload di bukti karya. Penelaksi nyata rekan Jawa tak kira itu aksi nyatanya
guru rekan Jawa di sekolah itu kan. Jadi sudah di apa ya diajukan Bapak Ibu dijadikan RHK Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan di periode selanjutnya di berikutnya di periode 2 Juli Desember itu tidak ada apa ya tidak ada hal-hal yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu begini, di Januari itu kan nyusun SKP itu 1 bulan penuh Bapak Ibu. Jadi boleh bertanya-tanya dulu. Jadi enggak usah gusah-grusu Bapak Ibu bertanya. Terus di Februari diskusi persiapan gitu. Karena kemarin kan ada juga seperti itu. Apakah di apa ya di praobservasi ataupun praktek di pembelajaran observasi pembelajaran itu kan Februari sampai Mei. Itu Bapak Ibu, itu ada syaratnya juga, catatannya juga. Misalkan Bapak Ibu harus konsultasikan dengan pimpinan. Ya kenapa Bapak Ibu? Di sekolah itu Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bertugas, antara sekolah saya dengan Bapak Ibu tidak sama. Karena selain pengelolaan kinerja ini ada program-program yang penting juga. Jadi kita tidak memikirkan, kita tidak hanya fokus di pengelolaan kinerja ini, banyak juga. Contoh, ada PSAJ, sebentar lagi bulan puasa ada kegiatan-kegiatan. Jadi makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jika ada sesuatu, silahkan konsultasikan dengan koordinasikan dengan pimpinan saja, tidak usah orang lain. Karena apa ya Bapak Ibu tuh kan juga apa ya akan juga yang tahu penuh itu Bapak Ibu bukan saya. Kalau saya Bapak Ibu saya berikan contoh. Saya berikan contoh di sekolah saya. Februari, diskusi persiapan praobservasi. Saya bilang ke guru-guru, sudah cukup waktu kita 1 bulan Februari itu untuk kita diskusi persiapan. Sudah cukup bagi saya. Jadi apa? Februari memang harus kita tuntaskan di sekolah saya. Itu. Karena saya punya kebijakan itu. Karena kenapa? Karena kan sudah tahu selesai memang Bapak Ibu. Kalau memang, oh Pak, katanya di PMM itu masih waktunya Februari sampai Mei, boleh. Tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu menunda-nunda, sudahlah di PMM katanya sampai Mei, sudahlah Februari tidak usah pra dulu sama pimpinan. Kita Maret, terus kita April kita observasi misalkan. Nanti di saat kita numpuk dengan program sekolah ini, nanti yang disalahkan lagi PMM. Nanti juga pas buat akun TikTok. Ini sekarang Maret masih ke program ini, masih ditambahkan dengan pengelolaan kinerja. Makanya yang tahu penuh di sekolah itu adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu seperti itu. Di sekolah itu Bapak Ibu sendiri bersama pimpinan. Jadi kalau di sekolah saya Februari ya sudah kita fokus diskusi. Seperti itu Bapak Ibu. Kita fokus diskusi. Maret kita fokus ke observasi kinerja. Dan juga diskusi tindak lanjut. Kenapa? Saya rasa cukup sudah Februari. Kenapa? Ingat, di sekolah itu bukan masalah pengelolaan kinerja, masih banyak Bapak Ibu. Sekarang lagi PSAJ, banyak dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini saya kembalikan kepada Bapak Ibu lini masa di PMM seperti ini. Terus juga ada edaran Bapak Ibu bahwa boleh Februari sampai Mei, boleh silakan. Yang tahu Bapak Ibu ini saya contoh. Juga lagi sertifikat. Di Perdirjen jelas sudah. Sertifikat yang berlaku itu Januari 2024 sampai pokoknya yang berlaku Januari 2024 seperti itu. Barusan keluar edaran lagi bahwa sertifikat walaupun di tahun 2023 juga boleh. Tapi juga ada catatan juga Bapak Ibu. Yang masih relevan, yang tidak pernah dipakai dan sekiranya juga disetujui oleh pimpinan. Ada guru saya itu kan guru penggerak lulus tahun 2023. Saya merubah Pak ya RHK-nya, saya ganti ke guru penggerak. Saya bilang tidak boleh Bu. Saya bilang seperti itu karena ini keputusan saya. Kenapa? Saya bilang Bapak Ibu ikut program guru penggerak. Jangan merasa menyesal karena tidak bisa di RHK. Ingat ilmunya itu lebih penting. Dan pengelolaan kinerja itu nyamannya saja rencana hasil kerja. Namanya rencana, ya harus kita merencanakan. Bukan yang sudah selesai. Saya pingin, kenapa? Kalau kepala sekolah ingin sekolah maju, berkembang,
murid berkualitas, pembelajaran yang interaktif. Jadi pemikiran antara guru dan kepala sekolah tidak sama. Kalau nanya guru kenapa Pak tidak boleh, karena iya, memang aturannya seperti itu, tapi saya ingin yang lalu biarlah berlalu. Tapi ilmu itu tetap dipakai dari guru penggerak. Sekarang Bapak Ibu itu silahkan mengembangkan dirinya yang lain untuk belajar next ke depan. Jangan kita jalan mundur, kita jalan ke depan. Ini keputusan saya, Bang. Nah, makanya saya sampaikan dari awal, semua keputusan itu, walaupun sertifikat Januari, jadwal itu di edaran sebelum itu ada catatan-catatannya juga Bapak Ibu. Koordinasikan dengan kepala sekolah, sama dengan Bapak Ibu mengubah RHK. Kalau misalkan RHK-nya katanya kepala sekolah oke, sudah sesuai dengan sekolah. Jadi walaupun di PMM itu ada edaran seperti itu jangan lupa Bapak Ibu koordinasikan dengan sekolah. Next, Bu. Ini penjelasan yang tadi, next saja. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya jelaskan satu persatu. Ini khusus kepala sekolah, nanti saya jelaskan untuk guru. Bagaimana kepala sekolah menilai, melakukan penilaian? Kalau misalkan guru-guru sudah mengajukan Bapak Ibu, sudah praobservasi sudah, jadwalnya sudah, ngupload RPP modul ajar sudah, kita bagaimana kepala sekolah melakukan penilaian? Next, Bu. Jadi kita klik lakukan penilaian. Ini untuk guru, ini untuk akun kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu ada cek daftar guru gitu. Jadi kita di sini klik cek daftar guru gitu. Next, Bu. Ini Bapak Ibu, ini dimensi yang dipilih oleh guru-guru saya. Kebanyakan manajemen kelas, dukungan psikologis tidak ada, metode pembelajaran tidak ada. Jadi banyak ke manajemen kelas Bapak Ibu. Karena ini sesuaikan dengan raport pendidikan. Memang saya minta gitu. Saya minta gitu. Next lagi, Bu. Nah, ini Bapak Ibu, ini cara menilai. Jadi kalau kita kepala sekolah, Bapak Ibu, ini jelas jadwal observasi. Ada Ibu Fatilatul Rahmah Jumat 15 Maret, 16 Maret, 16 Maret. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena kita mulai tanggal ini, kenapa? Karena di sekolah saya sekarang masih PSAJ. Makanya yang tahu adalah kita semua itu di sekolah. Jadi biar tidak mengganggu gitu Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini sudah jelas. Kita klik nilai Bapak Ibu. Next Bu, kita klik nilai. Nah, jika klik nilai Bapak Ibu ini sudah jelas di sini. Fatilatul Rahmah mengajar kelas 10. Nah, ini kan. Di sini Bapak Ibu observasi kelas akan dilakukan Jumat 15 Maret. Kelengkapan dokumen. Jadi kita ini Bapak Ibu kalau kelengkapan dokumen, kita di sini kalau klik periksa itu nanti akan ketemu dengan masalah RHK dan juga bukti-bukti dukung. Kita klik ke fokus ke nilai, klik nilai. Oke, next Bu. Nilai. Ini Bapak Ibu, ini kita klik di rubriknya dulu. Next Bu, terus Bu, next. Ini Bapak Ibu, di sini ada panduan penilaian Bapak Ibu di sisi kanan. Wajib pilih satu, belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Ini penilaian nanti Bapak Ibu. Ini Bapak ini jelas ya. Itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu fokus observasi, guru melakukan dinamika kelas. Ini Bapak Ibu bisa ini bisa digunakan di form B. Jika Bapak Ibu melaksanakan observasi pembelajaran di bulan Februari, karena ini kan belum dibuka Bapak Ibu seperti itu. Ini tinggal copy paste itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Misalkan di sini guru saya Bapak Ibu memang saya arahkan menggunakan di situ 3 perilaku kerja. Karena ada 3 kan. Guru melakukan di kelas untuk rekan kelas, ada guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang mendukung suasana kelas, dan ada satunya di slide berikutnya Bapak Ibu. Tapi di sini Bapak Ibu tidak harus 3, enggak, maksimalnya 3. Di situ ada 3 kan, boleh 1, boleh Bapak Ibu. Nah, misalkan guru saya itu misalkan memilih guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk melakukan suasana kelas. Di sini misalkan apakah sudah dilakukan ketika observasi? Misalkan dilakukan tapi belum efektif. Ini dicatat Bapak Ibu, ini dicatat di sini.
oleh kepala sekolah. Ini kepala sekolah cara menilai. Ini nanti bisa di-print Bapak Ibu. Kalau pakai ini sama dengan di form B Bapak Ibu seperti itu. Tapi ini sudah di aplikasi. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini di kanan ini ingin melihat modul ajarnya guru. Gitu. Kalau ingin melihat modul ajarnya. Bapak Ibu jika misalkan bingung misalnya Pak bagaimana Pak cara mengisi catatan-catatan ini gitu. Bapak Ibu kalau misalkan bingung sekedar jadi referensi Bapak Ibu, saya punya contoh lengkapnya di YouTube saya ada Bapak Ibu, YouTube saya ada Mansa Ed gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin jadi referensi saja apa catatan-catatan itu Bapak Ibu boleh WA saya berikan lengkap dari ketiga ini dari disiplin positif sampai keteraturan kelas nanti ada Bapak Ibu seperti itu. Kalau memang Bapak Ibu membutuhkan. Tapi yang benar tahu mengisi ini ya kepala sekolah. Kalau saya tidak tahu gitu. Kan yang mengamati waktu itu adalah memang kepala sekolah gitu. Next Bu. Ini ada 2. Selanjutnya di slide berikutnya Bapak Ibu ini. Yang terakhir guru memfasilitasi ini ada 3 Bapak Ibu. Nah, apa catatannya? Di sini ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini terserah Bapak Ibu gitu. Ini kan apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktek kerja bisa meningkat di kemudian hari. Jadi catatan-catatan yang tadi itu Bapak Ibu tuh berikan rekomendasi. Misalkan di sini belajar di mana-mana, belajar bersama rekan sejawat, mendalami lagi tentang disiplin positif, itu kalimatnya. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan butuh referensi, saya lengkap Bapak Ibu, saya berikan itu filenya Bapak Ibu. Ini sekedar apa ya, sekedar contoh gitu Bu ya, tapi yang tahu Bapak Ibu selaku kepala sekolah. Next Bu. Nah ini Bapak Ibu di pengembangan kompetensi tadi itu Bu, di pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Di sini RHK itu Bapak Ibu bisa dilihat juga oleh kepala sekolah gitu. Bisa dilihat lagi gitu. Oh berarti guru ini kan masih RHK-nya ini, oh belum mengumpulkan sama sekali. Nanti kalau mengumpulkan itu bisa dicek lagi Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti dicek ini misalkan ini kok tidak sesuai, jadi Bapak Ibu nanti bisa koordinasi dengan guru yang bersangkutan atau meragukan misalkan ini kok sertifikat yang ini mana ini benarkah? Tidak apa-apa kita komunikasi dengan pimpinan Bapak Ibu. Gitu, komunikasikan atau misalkan kepala sekolahnya gak kritis gitu, meragukan. Bapak Ibu kan punya bukti misalnya seperti ikut kegiatan ini. Benar Pak, saya mengikuti webinarnya ini, komunitas ini. Ini buktinya Pak, sertifikatnya ini Pak, yang datangan ini gitu seumpama. Tapi kan tentunya kepala sekolah sudah tahu. Sama dengan Bapak Ibu di dalam keluarga, Bapak Ibu pasti tahu dengan anak-anaknya Bapak Ibu bagaimana karakternya seperti itu, Bu, bagaimana kelakuannya seperti itu, Bu. Next juga Bu, ini di pengembangan kompetensi. Di kelengkapan dokumen Bapak ya. Nah, kemudian Bapak ini, nah ini belum dikumpulkan gitu ya. Ini tugas tambahan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jika punya tugas tambahan di RHK itu berikan. Nanti kalau misalkan tidak ada tidak usah, tapi kalau ada silahkan cantumkan Bapak Ibu. Terus SK-nya ini adalah SK yang diberikan oleh yang membuat kepala sekolah tentang SK tambahan, SK tugas tambahan gitu. Next juga Bu. Nah, ini Bapak Ibu, ini di dokumen Bapak Ibu. Jadi dokumen itu ada 2 untuk kepala sekolah. Unggah dokumen KOSP, unggah kehadiran kelas. KOSP ini adalah KOSP yang dibuat di awal tahun pelajaran baru. Karena KOSP itu dibuat awal tahun ajaran baru dan berlaku selama 1 tahun pelajaran itu Bapak Ibu ya. Jadi kita nyusunnya itu Juli kalau saya nyusunnya. Jadi kalau sudah ada Bapak Ibu dan tentu ada karena memang Bapak Ibu memang KSP itu harus dibuat di bulan Juli awal tahun ajaran baru. Jadi kalau ada sudah unggah. Sekarang dokumen kehadiran kelas. Ini untuk kepala sekolah Bapak Bu ya, nanti untuk guru lain. Next Bu. Nah ini Bapak Ibu, ini untuk dokumen kehadiran kelas. Bagaimana sih dokumen kehadiran kelas itu? Jadi di Perdirjen itu pasal 16 sudah dijelaskan Bapak Ibu seperti itu kan. Nah, terlaksananya pembelajaran sebagian dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf D dan pelaksanaan pembelajaran dimaksud dalam pasal ini Bapak Ibu ya 12 dibuktikan dengan rangkuman keadaan guru oleh kepala sekolah dalam 1 semester. Jadi dokumen kehadiran kelas itu Bapak Ibu itu rangkuman kehadiran Bapak Ibu di dalam kelas itu selama semester. Jadi Januari dengan Juni Bapak Ibu. Nah, bagaimana formatnya? Tidak ada format yang baku Bapak Ibu, nggak ada. Silahkan kepala sekolah itu bagaimana merangkumnya. Tentunya ini Bapak Ibu
berdasarkan di jurnal ini. Kan ada jurnalnya Bapak Ibu, jurnal kelas itu. Jadi walaupun kepala sekolah tidak semerta-merta merangkum, memang ada turunannya kan seperti itu. Takutnya nanti karena ini nanti juga bisa dilihat oleh guru. Misalkan di bulan Maret, oh, saya itu bulan Maret tuh tidak pernah tidak pernah kosong masuk kelas, tapi kok ini di rangkuman kepala sekolah saya tidak ada. Ini Bapak Ibu boleh sampaikan gitu. Nah, ini Pak buktinya Pak jurnal kelas gitu. Seperti apa sih contohnya Bapak Ibu? Next Bu. Ini sudah juga ada di TikTok saya Bapak Ibu, bukan di TikTok, di YouTube saya Bapak Ibu. Ini cuma sekedar rangkuman kalau di saya Bapak Ibu seperti itu. Jika kalian misalkan Bapak Ibu ini dibutuhkan, silakan Bapak Ibu WA saya. Ini ada lengkap semuanya ini di YouTube sudah bulan kemarin Bapak Ibu. Ini contoh saja gitu Bapak Ibu, contoh untuk format kehadiran kelas. Ini sudah contoh Bapak Ibu jika misalkan dibutuhkan silakan WA saya akan berikan Bapak Ibu. Next Bu. Ini Bapak Ibu yang tadi itu ya diunggah gitu Bapak Ibu. Ini kalau sudah lengkap langsung klik kumpulkan gitu Bapak Ibu. Ini kan belum nyala kumpulkan karena ini saya belum upload gitu. Karena kalau kehadiran kelas ini kan 6 bulan Bapak Ibu. Jadi saya upload di akhir-akhir. Next Bu. Nah ini sekarang untuk guru. Nah, untuk guru Bapak Ibu ya. Tadi di kepala sekolah, sekarang untuk guru. Jadi kalau untuk guru ini ada observasi praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan tugas tambahan. Jadi di pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu sertifikat bukti dukunya. Kita cek langkah observasi. Klik Bapak Ibu. Next Bu. Ini untuk guru Bapak Ibu ya. Ini untuk guru. Ini Bapak Ibu. Langsung di sini selengkapnya. Nih kumpulkan dokumen. Jadi kepala sekolah guru itu bisa ngecek Bapak Ibu seperti yang sampaikan tadi ya. Bisa ngecek dokumen KSP-nya sekolah, dokumen kehadirannya Bapak Ibu bisa gitu. Next Bu. Cek rubrik observasi. Next Bu. Ini sudah ke guru ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini kan fokus perilaku yang diobservasi, penerapan disiplin positif yang dipilih. Ini perilaku yang dianjurkan gitu. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan form B, ini Bapak Ibu silakan tinggal copy paste. Jadi guru saya itu waktu praobservasi dengan saya di bulan Februari itu ya nyantumkan ini Bapak Ibu, nyantumkan nih. Jadi disepakati, terus ini di copy, fokus ini di copy, berikut ini lanjutkan. Jadi enak kita. Jadi praobservasinya itu enak, sudah lengkap semuanya Bapak Ibu seperti itu. Perilaku yang dihindari itu ada di form B, itu ada semuanya Bapak Ibu. Kolom-kolomnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal tinggal ngambil di ini Bapak Ibu seperti itu. Next Bu. Nah ini isi dokumen persiapan, klik lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi ya. Ada 3 itu, pilih maksimal 3. Jadi di sini tadi kalau guru-guru saya itu, saya memang anjurkan 3 Bapak Ibu. Dan ya saya anjurkan saja, tetapi guru ya mau gitu. Ya kalau misalkan guru mau ya enggak apa-apa kan gitu. Jadi di sini ada guru melakukan refleksi dinamika kelas. Ini klik 1 boleh, klik ketiga-tiganya kalau misalkan target perilaku Bapak Ibu milih 3 boleh Bapak Ibu. Jadi tapi jangan dijadikan beban Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh Bapak Ibu. Itu next. Nah ini Bapak Ibu. Jadi apa saja apa yang akan dilakukan untuk belajar dari pelaku. Jadi guru ya diisi di sini Bapak Ibu. Apa sih yang Anda lakukan untuk belajar target perilakunya misalkan. Kan sudah tadi ada perilaku yang akan Bapak Ibu lakukan apa saja untuk belajar silahkan di sini klik terserah Bapak Ibu. Misalkan belajar dengan rekan sejawat, belajar di PMM, ikut kegiatan MGMP, K3S, gugus itu terserah Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ini sudah yang disepakati. Jadi misalkan grup A sepakat dengan kepala sekolah ya sudah. Nanti kalau sudah sepakat semuanya saya buat SK Bapak Ibu. SK tentang observasi pembelajaran. Nama siapa, guru ini tanggal berapa, jam berapa Bapak Ibu seperti itu. Nanti di SK kan juga Bapak Ibu ya selaku kepala sekolah ya. Jangan hanya cukup di sini Bapak Ibu seperti itu. Next Bu. Ini Bapak Ibu, diminta untuk mengunggah modul ajar di saat Bapak Ibu akan
itu observasi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu silahkan di sini silahkan Bapak Ibu unggah Bapak Ibu seperti itu, unggah gitu. Terus di sini ada catatan opsional diserahkan Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu di modul ajar itu juga ada di YouTube saya Bapak Ibu. Contoh modul ajar di sana ada tentang perilaku kerja. Jadi yang perilaku kerja yang akan Bapak Ibu diisi di form B itu saya garis tebalkan, dihitamkan. Jadi enak nanti Bapak Ibu. Itu kalau misalnya Bapak Ibu butuh enggak apa-apa. Langsung WA saya juga Bapak Ibu ya. Itu. Ini sudah ada contohnya. Kalau semisal Bapak Ibu belum paham gitu, tapi kalau sudah enggak apa-apa. Kalau hanya dijadikan referensi boleh Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini diunggah nanti kumpulkan. Next, Bu. Nah, ini Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi ini kan memilih ini sebanyak 20 poin, 20 poin. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu enggak usah terburu-buru. Sesuai punya saya sejak ngisi narasumber di bulan Januari ya kan. Bapak Ibu kan full gitu sampai beribu-ribu gitu. Takut apa ya, bukti dukungnya ini Bapak Ibu kita tidak usah, santai saja. Bukti dukung ini kalau misalkan ada sekarang, silahkan juga nanti kalau ada sertifikat kumpulkan sekarang, unggah sekarang. Jadi enggak usah terburu-buru Bapak Ibu. Misalkan saya ini menjadi peran peserta pelatihan, menjadi ini peserta komunitas, menjadi peran sebagai peserta, misalkan 20 poin, misalkan kegiatan berapa. Ya kalau ada ikut, kalau sempat ikut, kalau sibuk jangan. Nah, kalau sekarang ikut misalkan langsung unggah gitu Bapak Ibu. Jadi enggak usah enggak usah ini dijadikan beban gitu. Kalau ada ya ikut gitu Bapak Ibu. Yang penting nanti ini kalau seperti ini kan punya waktu masih ke Mei gitu Bapak Ibu. Mei sekarang kan Maret, April masih banyak kan gitu Bapak Ibu. Next. Nah, ini Bapak Ibu contohnya tadi Bapak Ibu. Ini contohnya ini sudah contoh saja, tapi kan tidak sama nanti Bapak Ibu setiap guru ya. Tapi tetap diminta. Karena RHK Bapak Ibu saya akan bilang RHK Bapak Ibu yang disusun itu nanti bukti dukunya tetap ditagih sama aplikasi ini kan ditagih. Sertifikat topik 2 gitu Bu ya. Kalau ada langsung gitu. Kalau tidak ada ya perlahan-lahan Bapak Ibu kerjakan. Next Bu. Nih, kalau sudah Pak, kumpulkan. Kalau misalkan hanya selesai satu, simpan draft dulu Bapak Ibu ya. Jadi tidak hilang, yang tadi itu tidak hilang. Jadi apa ya, kita langsung simpan draft gitu. Kalau sudah lengkap enggak apa-apa kumpulkan itu. Next lagi Bu. Nah ini Bapak Ibu tugas tambahan. Ini sudah Bapak Ibu sudah paham Bapak Ibu ya. Jadi tugas tambahan misalkan jadi wali kelas, jadi waka, itu jadi sila Bapak Ibu kalau sudah ada dari kepala sekolah Bapak Ibu tinggal di situ klik kumpulkan gitu Bapak Ibu. Next juga ini rasanya Bapak Ibu sudah sudah mengunggah gitu Bapak Ibu ya. Karena sudah SK ini diterbitkan sudah ini SK-nya. Sudah Bu, next saja ini sudah ini masalah tugas tambahan juga. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya ambil di PMM Bapak Ibu. Sebenarnya di PMM itu lengkap Bapak Ibu. Cuma mungkin Bapak Ibu ingin yang mungkin tidak punya waktu atau mungkin Bapak Ibu apalah alasan apapun, tidak tahu juga Bapak Ibu saya. Cuma saya ambilkan. Ini Bapak Ibu, telah tersedia tombol ubah RHK. Jadi silakan jika Bapak Ibu ingin mengubah RHK-nya. Tapi yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, itu Bapak Ibu harus dikoordinasikan dengan pimpinan. Bukan hanya RHK, tugas tambahan boleh gitu. Next. Ini Bapak Ibu, cara ubah RHK. Ini ada di akun juga, ada di YouTube saya Bapak Ibu. Jadi sudah langsung ada ubah rencana hasil kerja. Jadi klik ubah, jadi silahkan Bapak Ibu. Tapi sebelum Bapak Ibu mengubahnya, silakan ACC sudah dengan kepala sekolah itu. Diskusikan rencana perubahan Anda dengan atasan. Jadi jangan sembarang Bapak Ibu ya. Terus kalau misalkan oke, silahkan Bapak Ibu ubah RHK. Apakah harus persetujuan lagi? Tidak usah Bapak Ibu. Tidak seperti waktu di Januari enggak. Jadi kita langsung kan sudah sepakat dengan jadi langsung Bapak Ibu. Next.
Ini ubah rekam bukti dukung Bapak Ibu. Ini juga silahkan Bapak Ibu. Ini juga bisa Bapak Ibu untuk mengubah rekannya. Silakan lagi next. Jadi bukti dukung saya, nah ini kan yang saya tadi, ini saya ulas juga tadi. Bukti dukung yang 2023 dapat ini tidak ada syaratnya juga. Itu Bapak Ibu. Jadi tapi terserah kepala sekolah. Jadi kita jangan menjustis. Oh ini 23 ini harus bisa dipakai. Silahkan kondisi dengan kepala sekolah. Kalau segini kata kepala sekolahnya, iya tidak apa-apa Bu. Ini juga gitu. Ini terbaru Bapak Ibu ya. Jadi bukti dukung itu 2023 boleh gitu. Tapi tergantung dari atasan harus setuju dulu. Jadi koordinasi. Next Bu. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, pelaksanaan kinerja ini dari Februari sampai 30 Mei. Saya sudah singgung tadi juga, sudah selesai. Jadi Bapak Ibu tidak harus terburu-buru. Kalau misalkan tidak sempat Maret, silahkan boleh kapan Bapak Ibu. Tapi ingat juga program-program disesuaikan dengan program-program di sekolah. Kalau misalkan bulan sekarang itu enak, santai, program tidak apa-apa, observasi sekarang boleh. Nanti kalau ditunda-tunda, kalau sudah mepet dengan Mei, nanti menyalakan aplikasi lagi gitu, Waduh. Silakan Bapak Ibu sesuaikan saja gitu. Next. Ini waktu masih panjang gitu, 1 Februari sampai 30 Mei gitu, Bapak Ibu. Ini untuk apa ya? Untuk observasi. Ya terserah Bapak Ibu gitu. Pelaksanaan kinerja kepala sekolah baru akan dimulai pada Maret 24. Jadi Bapak Ibu, pelaksanaan kinerja kepala sekolah akan dimulai pada Maret 24. Namun kepala sekolah dapat bersiap menyampaikan informasi ini. Jadi Bapak Ibu, kalau di kepala sekolah sekarang masih belum apa Bapak Ibu ya, belum dibuka gitu loh, belum dibuka. Saya kan kepala sekolah Bapak Ibu, belum dibuka. Saya cek berkali-kali, itu apa? Saya pingin coba nyicil untuk bukti dukung gitu. Tapi untuk kepala sekolah tidak ada Bapak Ibu. Jadi tidak usah terburu-buru. Ini berlaku nasional Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di sini ada peserta dari kepala sekolah, jadi santai saja Bapak Ibu, nunggu aplikasi dibuka gitu. Ini mungkin sih nunggu selesai guru-guru dulu gitu. Istilahnya guru-guru yang didahulukan. Sampai ingin juga segera dibuka karena bukti dukung kalau saya sudah lengkap Bapak Ibu. Tapi apa ya kalau sudah di aplikasi seperti itu ya kita nunggu saja. Saya fokus sekarang observasi, jadi observer di guru di sekolah saya Bapak Ibu. Next Bu. Tahapan pelaksanaan sebagai ini. Persiapan observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak ini silakan dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Ini sudah ada tadi Bapak Ibu. Nanti biar filenya materinya diberikan lewat itu Bapak Ibu silakan. Ini juga untuk kepala sekolah dan pengawas Bapak Ibu. Jadi walaupun kepala sekolah Bapak Ibu ya harus seperti itu. Berdelegasikan dan mengamati secara langsung bagaimana pemeriksaan tugas gitu. Next Bu. Jadi Bapak Ibu di saat observasi pembelajaran di kelas, Bapak Ibu tuh santai saja Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah ada persiapan-persiapan seakan-akan di setting gitu. Karena saya besok diobservasi sama kepala sekolah, Ibu pas mau nyeting, enggak usah, santai saja Bapak Ibu sesuai anggaplah Bapak Ibu yang mengajar di setiap harinya itu gitu. Kalau terkesan di setting, observasinya dalam 1 tahun 2 kali, tapi nanti Bapak Ibu kan mengajarnya di kelas setiap hari, hanya dikorbankan hanya 2 kali dalam setahun. Sudah kita santai saja, ikuti saja, sesuaikan apa ya, karena ini juga sama dengan kita bercermin loh Bapak Ibu, sama dengan kita misalkan Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu sebelum berangkat ke sekolah, karena mungkin pakai baju, pakai apalah atribut, langsung berangkat kan, pasti cermin dulu. Bercermin itu untuk apa? Untuk memperbaiki. Oh ini loh, nama dada saya kok tidak lurus. Oh korpri saya kok lebih rendah di nama dada, soalnya lebih tinggi. Oh kerudung saya begini. Itu sama dengan bercermin. Di saat Bapak Ibu, di saat melakukan apa ya pembelajaran di kelas, ya sudah sesuaikan saja. Nanti kan ada catatan-catatan dari kepala sekolah, dari observer. Ya ikuti saja. Jangan dianggap menakutkan observer itu Bapak Ibu. Kita sapa dengan baik-baik. Jadi jangan sampai karena kita mau diobservasi, kita pas enggak nyapa. Dan juga kalau sudah selesai nanti Bapak Ibu, apa ya kita seakan-akan
menerima segala masukan dan saran, jangan pas cemberut gitu. Sudah, apa yang kekurangan kita, apa rencana tindak lanjut kita, pengembangan diri ke depan. Jadi berkaca ya seperti itu, Bapak Ibu, kita bercermin seperti itu. Agar yang tidak baik kita dijadikan baik untuk ke depannya gitu saja, enggak usah. Ada juga pertanyaan ke saya kemarin itu, WA pribadi Bapak Ibu. Pak, ini pengawas ini di saat observasi pembelajaran di kelas, katanya pengawas mau datang, Pak. Ingin mengamati, gitu. Ingin mengamati terus. Jadi yang menilai itu observer, jadi kepala sekolah dengan pengawas kan seperti itu, Bapak Ibu. Menurut saya, Bapak Ibu, kalau misalkan observasi guru itu tidak perlu ada pengawas di dalam kelas. Karena apa ya? Kan yang tahu juga kepala sekolah. Juga nanti Bapak Ibu di saat observasi itu ada pengawas dan seakan-akan nanti apa ya? Tujuan kita untuk memberikan pembelajaran kepada murid seakan-akan nanti tidak akan tercapai. Murid misalkan merasa terganggu, itu Bapak Ibu. Kalau misalkan pengawas ingin datang untuk mengingat observasi, ya observasilah kepala sekolah sesuai dengan tupoksinya. Yang menilai guru itu adalah kepala sekolah, yang menilai kepala sekolah itu adalah pengawas atau dari dinas yang di SK-kan. Jadi jangan guru itu. Kasihan guru juga seakan-akan apa ya? Kok kita apa ya kayak di penyidik itu, enggak usah seperti itu. Makanya tip dan triknya itu carilah duduk senyaman mungkin observer itu. Jangan sampai nanti duduk di depan mengganggu proses pembelajaran, jangan. Cari duduk yang enak. Yang penting kita bisa mengamati proses perjalanannya proses pembelajaran itu. Jadi ini kepala sekolah jika Bapak Ibu di sini ada kepala sekolah. Sudahlah, jangan terkesan kita apa ya. Kita santai saja Bapak Ibu, sampaikan kepada kepala sekolahnya. Nah, ini yang jadi tanda kutip sekarang ya kepala sekolah. Kenapa tanda kutip? Satu, apakah benar-benar kepala sekolah itu menilai secara objektif? Kenapa? Banyak yang japri saya, Pak, kepala sekolah itu memberikan akunnya kepada operator. Kepala sekolah tidak bekerja. Ya kan juga kasihan guru yang benar-benar ingin memperbaiki kualitas pembelajarannya. Hanya cuma dicentang-centang sama operator misalkan. Ini kan repot juga. Makanya saya sampaikan, kepala sekolah juga harus belajar. Kepala sekolah harus peka terhadap perubahan. Kepala sekolah harus kemampuannya di atas rata-rata guru. Bayangkan, kepala sekolah tidak tahu dengan modul ajar, dengan komponen modul ajar, tapi ingin mengobservasi. Ya nanti kalau misalkan salah gitu. Tapi saya rasa guru-guru kepala sekolah Indonesia tidak seperti itu. Tapi misalkan ada gitu. Dan juga ada yang japri saya juga kemarin itu, Pak, saya sudah diobservasi Pak, saya begini, tapi kok nilainya saya begini begitu. Saya bilang, rembuk dengan kepala sekolahnya, yang mana yang nilainya itu dibuat begini begitu, apa masukannya, apakah yang Bapak Ibu lakukan itu di kelas masih kurang seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah harus benar-benar Bapak Ibu seperti itu. Bedakan Bapak Ibu. Ada yang japri saya kemarin, observasi pembelajaran itu di bulan belajar itu yang jadi observer itu guru, bukan komunis. Beda, salah Bapak Ibu. Bedakan dengan RHK, kita menjadi observasi dengan rekan sejawat itu boleh guru sama guru. Tapi kalau laporan kinerja ini Bapak Ibu adalah murni adalah yang menilai adalah pimpinan. Kalau semisal di sekolah Bapak Ibu itu gurunya banyak, sampai 60. Kalau di negeri yang nomor sampai 60. Dan tidak mungkin kepala sekolah itu melakukan sendiri. Ya silakan kepala sekolah membuat SK, membuat tim yang saya rasa katanya yang dipercaya dan satu kompeten. Silakan kepala sekolah. Tapi ingat, walaupun Bapak Ibu itu jadi observer ditunjuk oleh kepala sekolah, Bapak Ibu bukan bebas, enggak. Bapak Ibu tetap diobservasi oleh kepala sekolah. Karena juga Bapak Ibu juga akan dinilai. Bukan Bapak Ibu karena jadi observer pas diam, enggak. Ingat ini. Jadi kalau saya membuat tim, yang jadi observer itu saya lakukan jadwal lebih awal. Itu Ibu. Karena setiap ASN memang harus melalui tahapan ini Bapak Ibu.
Jadi jangan kalau Bapak Ibu dijadikan observer, dipercaya dengan kepala sekolah, Bapak Ibu juga harus melakukan gitu, Bu ya. Next, Bu. Persiapan observasi Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu persiapan observasinya ini. Pilih target pelaku yang dipelajari, tentukan upaya perilaku target yang seperti saya tadi Bapak Ibu, unggah dokumen pendukung gitu Bapak Ibu. Ini sudah saya jelaskan tadi. Next, Bu. Ini observasi kinerja, jelang hari observasi, saat hari observasi, guru mengajar itu biasanya target pelaku, saya sudah ini singgung Bapak Ibu seperti itu. Ini juga kepala sekolah, ini lagi, kepala sekolah dapat sambil mengisi rubrik, ya enggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah itu, seperti tadi yang dinilai itu, jadi kepala sekolah langsung berhadapan dengan laptop aplikasinya, biar enggak kerja 2 kali, boleh Bapak Ibu. Itu kan nanti bisa di-print. Atau kalau saya itu gini Bapak Ibu, kan kita sudah pernah observasi, saya bilang ke ke guru-guru, tolong di saat observasi jadwal Bapak Ibu tolong print out modul ajar lengkap 2, 1 buat Ibu, 1 buat saya selaku observer. Dan juga tolong printkan form B. Form B. Gitu. Form B itu kan ada itu. Ada juga RHK-nya dan perilaku kerjanya gitu. Jadi biar catat-catat, ngoret-ngoret. Enggak apa-apa, itu terserah kepala sekolah. Enggak mau, misalkan tidak harus seperti itu. Enggak apa-apa, terserah kepala sekolah. Mau langsung ke aplikasi boleh. Tapi saya ingin ada catatan-catatan gitu Bapak Ibu. Biar benar-benar nanti jika saya memberikan catatan, rekomendasi, dan pengembangan diri memang benar-benar sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh guru, dan guru ingin mengembangkan diri dan rencana tindak lanjut ke depannya pas sesuai dengan sasarannya gitu. Next. Ini ada diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut Bapak Ibu. Next juga ini ada DPM Bapak Ibu seperti itu. Nih, pelatihan mandiri dan upaya tindak lanjut tidak harus diselesaikan hingga mengulas nyata dan mendapatkan sertifikat Bapak Ibu. Di upaya tidak lanjut Bapak Ibu, ini ada penjelasannya. Nah, itu. Ini refleksi tindak lanjut Bapak Ibu. Isi dokumen refleksi tindak lanjut. Tuliskan inspirasi apa yang dapat setelah melakukan upaya, tuliskan perubahan praktek yang ingin dilakukan, jelaskan tantangannya, bagaimana rencana Anda mengatasi tantangan, kumpulkan dokumen. Jadi Bapak Ibu di situ Bapak Ibu diisi oleh kepala sekolah yang menilai. Jadi Bapak Ibu apa sih gitu tantangannya, terus apa yang akan direkomendasikan gitu Bapak Ibu ya. Nah juga ini ada di PMM Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu lihat-lihat. Pengumpulan bukti dukung ini untuk dokumen RHK pengembangan kompetensi yang dipilih. Cek hasil pengunggahan untuk melihat dokumen yang dikumpulkan. Jika melihat tugas tambahan, unggah dokumen sesuai tugas Anda, Bapak Ibu. Next. Ini sudah saya jelaskan juga tadi, Bapak Ibu ya. Ini pelaksanaan kinerja. Siap melakukan observasi kinerja. Jelang hari observasi, saat hari observasi, telah hasil hari observasi. Gitu, Bapak Ibu. Next. Ini apa itu observasi kinerja? Observasi kinerja membantu guru dan kepala sekolah untuk mengevaluasi dan menafsirkan proses pembelajaran di kelas. Saat guru observasi hari yang disepakati dengan atasan. Cara observasi, saya yakin akan dinilai observasi kinerja bukan untuk melakukan penilaian, Bapak Ibu, melainkan untuk menentukan batas dasar kinerja sebelum melakukan tindak lanjut. Itu, Bapak Ibu ya. Makanya saya sampaikan tadi tidak usah tidak usah dikemas disetting itu. Sudah Bapak Ibu sesuaikan dengan Bapak Ibu kesehariannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah perlu takut, tidak usah menyiapkan internet itu, tidak usah. Wah, kita kan kepala sekolah, kita warga sekolah. Kalau perlu minta masukan kepada kepala sekolah kan seperti itu Bapak Ibu. Next. Ini sudah tadi, silakan Bu. Next juga. Ini saya ambil DPM Bapak Ibu. Saat hari observasi, ingat kembali tujuan observasi, tenangkan diri untuk berada di ruangan mengamati perilaku yang akan ditampilkan. Lakukan pembelajaran seperti biasa. Bila sulit ditampilkan, buatlah simulasi untuk menampilkan target perilaku. Ini Bapak Ibu. Sudah jelas Bapak Ibu ya. Itu. Next. Setelah hari observasi, sampaikan terima kasih kepada atasan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai dibuat musuh tim observer itu gitu.
Jadi jangan sampai, wah, apa kok saya gini, udah sampaikan terima kasih, Mbak, Bu, sudah mengobservasi saya. Tunjukkan keterbukaan. Saya sudah melakukan ini sesuai dengan keseharian saya. Jadi kalau misalkan ada masukan, saran oleh kepala Bapak Ibu, silahkan demi kebaikan saya ke depannya. Saya terbuka saja Bapak Ibu. Bersiap untuk masuk ke langkah diskusi tindak lanjut. Itu Bapak Ibu. Next. Jangan lupa konfirmasi data. Ini Bapak Ibu yang banyak pertanyaan Bapak Ibu ya di PLT Bapak Ibu, di PLT ini banyak pertanyaan saya. Juga PLT gitu. Ini ada sebenarnya Bapak Ibu. Jangan lupa konfirmasi data untuk PLT kepala sekolah. Jadi kalau PLT itu diminta konfirmasi data Bapak Ibu. Istilah apa ya? Bapak Ibu di Indo dan di PLT-nya nanti juga diberikan wewenang juga Bapak Ibu untuk menilai gitu. Tapi ini konfirmasi data. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Klik konfirmasi data pada kotak pemberian pada halaman berdasarkan Bapak Ibu. Mohon segera konfirmasi data kepala sekolah harus PLT pelaksana. Kalau misalkan PLT ya sudah konfirmasi data. Next Bu. Nah ini Bapak periksa data diri. Jadi Bapak Ibu cek dulu ya, cek dulu Bapak Ibu apakah benar-benar data Bapak Ibu, nama kepala sekolahnya siapa, NPWP-nya berapa, pilih sekolah yang menjadi kewenangan Anda Bapak Ibu. Di situ sudah lengkap Bapak Ibu ya. Jadi konfirmasi data. Next Bu. Klik lanjut gitu Bapak Ibu. Jika datanya salah, koordinasi dengan operator dapodik. Apabila data benar dan sudah tepat, pilih data benar. Nah, ini selamat, ini guru satuan pendidikan Anda dan PIN PLT kepala sekolah sudah bisa melaksanakan pengelolaan. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah seperti itu, jadi kepala sekolah Bapak Ibu, walaupun apa ya, walaupun PLT sudah diberikan wewenang juga Bapak Ibu seperti itu. Next. Nah ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu misalkan ada masih kesulitan, ini sudah jelas Bapak Ibu, kami siap membantu Anda melalui kanal bantuan berikut. Bisa misalkan ada sesuatu keluhan-keluhan Bapak Ibu, ini ada pusat bantuan mengakses melalui PMM, ada juga telepon pusat bantuan hubungi 1177, ada surat elektronik panduan mkendikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu silahkan, Bapak Ibu jika misalkan ada kendala gitu Bapak Ibu, mau belajar, mau bertanya-tanya dengan rekan sejawat boleh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin ke pusat bantuan silahkan. Saya kemarin juga ke Mbak Anif saya bilang seperti ini. Ayolah Mbak, guru-guru itu jika ada kesulitan lebih sigap juga gitu. Jangan sampai pusat bantuan menjanjikan tapi yang manis-manis tapi tidak ditindaklanjuti gitu. Saya juga menyampaikan kemarin itu juga Bapak Ibu ke Mbak Nisa gitu. Iya ini sudah sigap Pak gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan seputar masalah apa ya, masalah masalah pengelolaan kredit silahkan Bapak Ibu di situ ada pusat bantuan. Itu lengkap di PMM Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu buka-buka PMM untuk mendapatkan informasi-informasi. Next. Ini Bapak Ibu, ini linknya tadi itu langsung ada. Next Bu. Ini Bapak Ibu ya yang terakhir dari saya tentang materi saya. Ini semangat sekali kayaknya saya lihat di kolom chat Bapak Ibu kayak PMM kayak kalau tidak wajib di apa ya dihapus saja kan gitu. Ini gini Bapak Ibu. PME itu kan merupakan alat bantu untuk memudahkan kita. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu merasa tidak butuh gitu, ya terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu kan mempunyai sumber belajar yang lain silahkan mau browsing di download, ya, mau browsing di Google boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan ada saran harus dihapus, saya tidak setuju juga. Kenapa? Terus terang saya Bapak Ibu, saya itu menerapkan M sampai tahun ini salah satunya di Kabupaten Pamekasan jenjang SMA yang melaksanakan kurikulum merdeka mandiri berbagi hanya di sekolah saya. Saya belajar di PMM Bapak Ibu. Karena keakuratannya sudah jelas. Kalau saya misalkan browsing di Google itu memang banyak apa ya. Kalau tidak jelas informasinya juga agak meragukan bagi saya Bapak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu silakan ini dianggap beban ya silakan terserah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu selaku pendidik tugasnya bukan hanya mengajar terus Bapak Ibu. Kalau mengajar terus ilmunya Bapak Ibu akan terhabis. Jadi sekali-kali kita belajar. Belajar di mana? Di PMM. Kalau saya sih karena kenapa? Kalau di PMM itu kita itu kan pakai di HP. Kalau
selesai sholat, isya misalkan tidak bisa tidur, kita buka-buka. Ada apa sih? Dan di pelatihan mandiri pun, di topik pelatihan mandiri, itu Bapak Ibu sesuaikan saja, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu belajar. Tidak usah target-target. Saya target bulan Maret harus menyelesaikan 10 topik. Tidak usah. Kalau di target-target nanti Bapak Ibu tidak akan apa ya? Tidak akan mendapatkan ilmunya. Dan kalau ada video di skip, ya apa gunanya juga selesai 10 topik tapi tidak mendapat ilmunya. Ambil satu persatu, Bu. Saya ingin sekarang mau belajar tentang KKTP, silahkan ambil KKTP. Saya ingin belajar di asesmen, silahkan belajar asesmen. Kenapa Bapak Ibu? Kemarin itu saya diundang Zoom bersama Direktorat KSPSTK. Itu ditanya, kenapa ya? Kementerian itu tidak semerta-merta mengeluarkan kebijakan sepihak, enggak, Ibu. Saya itu kan diminta juga masukan di guru-guru Indonesia dan kepala sekolah itu ya, tapi terbatas, tidak semuanya. Mungkin perwakilan provinsi kan ditanyakan. Selama ini Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka, jalur mandiri, apa yang serasa paling apa ya? Paling berdampak ataupun paling banyak digunakan untuk Bapak Ibu belajar? Saya sampaikan, saya PMM. Juga ada guru itu yang menyampaikan, narasumber Pak sekarang sudah apa ya, sudah tidak efisien lagi gitu. Itu masukan. Mungkin kalau misalkan masukan seperti itu hampir merata, mungkin narasumber bagi PTB itu tidak akan dimunculkan lagi di PMM. Karena mungkin apa ya, kalau misalkan sudah tidak dipakai. Jadi kalau misalkan saya rasa PMM ini dibutuhkan ya tetap. Jadi kalau misalkan ada lagi penambahan-penambahan, tidak apa-apa, silakan. Dan sekarang Bapak Ibu tidak hanya di platform, tidak hanya PMM. Seperti pengelolaan kinerja ini sekarang juga ada sosialisasinya Bapak Ibu, tetapi melalui BGP. Kalau BGP Jawa Timur sekarang sudah mengadakan pelatihan-pelatihan. Istilahnya tidak hanya daring, luring pun. Kenapa? Itu berdasarkan masukan-masukan kan begini. Ini kan daring Pak, jadi kalau daring kita bertanya itu sulit. Jadi Kemendikbudristek juga memfasilitasi kegiatan luring sekarang. BPGP Jawa Timur melaksanakan sekarang sosialisasi tentang pengelolaan kinerja ini. Ada di salah satu hotel di Surabaya gitu Bapak Ibu. Ada undangannya gitu Bapak Ibu. Jadi apa ya? Ayolah Bapak Ibu, tidak usah kita saling menyalahkan masalah, tidak usah menyalahkan PMM, tidak usah menyalahkan kementerian, tidak usah menyalahkan menteri. Seenak Bapak Ibu. Kalau sekiranya PMM itu dibutuhkan, sangat membantu, silakan Bapak Ibu gunakan. Kalau misalkan katanya Bapak Ibu nggak penting, mendingan saya browsing, silahkan. Tetapi jika Bapak Ibu ingin browsing, sumbernya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kenapa? Terkadang kalau sumbernya tidak jelas, hanya di judul itu dibuat semenarik demikian mungkin agar pembaca itu tertarik, diklik nanti itu. Jadi saya pasrahkan kepada Bapak Ibu. Mau belajar dengan negara sejawat, monggo. Mau belajar bersama komunitas Bapak Ibu, MGMP, MKK, SK3, SGUGO, silahkan. Karena untuk pengembangan kompetensi itu tidak dibatasi Bapak Ibu. Tetapi walaupun tidak dibatasi, juga ingat Bapak Ibu, jangan sampai meninggalkan kelas karena ada kegiatan-kegiatan misalkan belajar di PMM, jangan juga. Nah, seperti itu ke guru-guru. Kenapa? Kasihan juga murid kalau ditinggal. Gitu. Tapi kalau punya jam kosong, silahkan Bapak Ibu seperti itu. Sama dengan Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu selaku ASN misalkan. Bapak Ibu kan selaku ASN memang ada permennya kan berapa setiap minggu di sekolah kan gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu malam mau mencari sampingan, misalkan karena kebutuhan ekonomi, karena misal anak kuliah ketiga-tiganya kedokteran ini tidak cukup. Bapak Ibu misalkan mau kerja sampingan, jualan angkringan di pinggir jalan, jadi apa? Terserah Bapak Ibu, yang penting halal. Gitu Bu, tapi jangan sampai mengganggu Bapak Ibu di saat misalkan Bapak Ibu jual angkringan di pinggir jalan, buka warkop misalkan sampai larut malam, pas keesokan harinya tidak fokus di sekolah. Karena memang Bapak Ibu ngantuk, tapi jangan mengabaikan itu Bapak Ibu. Saya sama dengan aplikasi ini.
Kalau aplikasi ini dirasa dibutuhkan, silahkan pelajari. Kalau misalkan tidak butuh, Pak, saya punya aplikasi yang silahkan. Kan ini banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang buatan apa ya, buatan daerah. Per daerah kan ada yang buat, silahkan. Tapi ingat, sumbernya harus jelas. Karena apa? Kalau misalkan sumbernya tidak jelas, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, nanti pas disebarkan, di-share di TikTok, di Facebook, nanti yang melihat, oh ini sumbernya dari ini, nanti diikuti. Salah, akhirnya menjadi hal yang sesat Bapak Ibu. Jadi ayolah, kita tidak usah saling menyalahkan, kita Bapak Ibu selaku pendidik, kita harus peka dengan perubahan zaman. Zaman sekarang tidak apa ya, bukan zaman seperti kita dulu. Teknologi sudah semakin canggih. Sumber belajar pun sekarang bukan hanya Bapak Ibu di sekolah. Iya kalau dulu itu sumber belajar murid itu waktu era-era 80-an, 90-an itu mungkin guru, tapi sekarang handphone itu Bapak Ibu sekian aplikasi. Jadi Bapak Ibu murid-murid itu juga pintar untuk mempelajari. Ya sama dengan itulah. Sumber belajar Bapak Ibu bukan hanya PMM, silahkan mau belajar di mana. Sama dengan murid, sumber belajar itu Bapak Ibu bukan hanya guru sekarang. Anak-anak murid-murid juga bisa belajar di handphone kan, di aplikasi-aplikasi itu, di Canva, di apa, di kelas di mana itu banyak Bapak Ibu seperti itu. Jadi itu mungkin dari saya Bapak Ibu sedikit, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga manusia biasa, apabila ada salah ataupun di saat saya memberikan paparan salah, silakan diluruskan. Jika misalkan benar, silakan Bapak Ibu adopsi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu tanyakan. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin saya akan jawab. Mungkin itu dari saya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, penyampaian yang sangat mudah dipahami, dan juga terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak sebagai pengajar praktik. Baiklah Bapak Ibu, saya akan coba bacakan di sesi tanya jawab ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau mungkin sudah menuliskan pertanyaannya sejak tadi, belum sempat saya bacakan. Saya akan coba scroll ke atas, mungkin ada pertanyaan yang telah dituliskan di kolom chat, kemudian tenggelam kembali. Ini ada pertanyaan dari Ibu Susan Asrizal. Mohon izin bertanya Bapak, kalau seandainya observasi kelas sudah dilakukan dan didapatkan, apakah suara saya terdengar? Permisi. Ya. Kalau seandainya observasi kelas sudah dilakukan dan didapatkan guru sudah melaksanakan indikator observasi tapi belum efektif, apakah predikat kinerja guru itu langsung di bawah ekspektasi? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Daman untuk langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Susan Asrizal. Ya, terima kasih. Kan saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi di observasi pengelolaan di observasi pembelajaran itu Bapak Ibu itu bukan apa ya, bukan masalah penilaian, tapi kan ingin memperbaiki perilaku kita ke depan. Makanya kan saya bilang, Bapak Ibu tidak usah mempersiapkan. Kalau misalkan seperti itu kan observer, baik kepala sekolah ataupun guru yang diberikan amanah, itu kan ada catatan-catatan. Di form A sampai D itu juga harus paham observer. Karena di form C dan D itu ada pengembangan diri, rencana tindak, dan rekomendasi. Jadi Bapak Ibu walaupun misalkan itu katanya misalkan banyak catatan misalkan, itu bukan pas niatnya Bapak Ibu karena seperti itu langsung nilainya di bawah apa ya, di bawah baik, enggak, bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu apa ya, masih banyak penilaian yang lainnya Bapak Ibu. Jadi bukan karena kita pembelajaran seperti itu, kita langsung nilainya mempunyai asumsi nilai kita rendah, enggak seperti itu Bapak Ibu. Ingin memperbaiki saja Bapak Ibu. Jadi di catatan-catatan. Tapi ingat juga Bapak Ibu, walaupun ada kalimat seperti itu,
pada saat saya tadi yang saya sampaikan, jangan Bapak Ibu diam saja. Sama dengan tadi misalkan saya beri contoh yang mudah, misalkan Bapak Ibu kan bercermin. Jika ingin berangkat ngajar kerudungnya miring, ya perbaiki. Kalau misalkan kerudungnya miring, Bapak Ibu sudah ditampil miring, selamanya itu setiap hari seperti itu ya, dan tidak ada perubahan. Jadi perbaiki sesuai dengan catatan-catatan oleh kepala sekolah. Misalkan ada catatan-catatan, misalkan katanya disiplin positif misalkan, tapi kok apa ya, anak itu melanggar kesepakatan kelas dan lain-lain, ada catatannya. Jadi nanti di catatan itu misalkan direkomendasikan untuk belajar tentang masalah disiplin positif di PMM misalkan. Nah, Bapak Ibu di catatan-catatan itu Bapak Ibu apa ya, perbaiki. Makanya ada rencana tindak lanjut nanti sampai ke bulan Mei Bapak Ibu, seperti itu. Jadi jangan diam gitu. Sekarang sudah dilakukan Maret, ada catatan-catatan. Kan sudah ada lagi kan, setelah observasi kan ada pasca observasi kan itu. Nah di paskanya itu kita diskusikan lagi dengan kepala sekolah apa maunya. Ya kita ikuti gitu, ikuti untuk uraikan gitu Bapak Ibu. Jadi jangan minder seperti itu Bapak Ibu. Karena kepala sekolah itu juga menilai Bapak Ibu, istilahnya ini ibu ini bapak ini sungguh-sungguh begini begitu mengikuti gitu, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menyimpulkan seperti itu. Jangan pernah menyimpulkan karena tidak maksimal misalkan, oh saya rendah, enggak seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau misalkan juga ya mohon maaf saja Bapak Ibu. Misalkan ada kepala sekolah juga kan apa ya, kepala sekolah kan juga bermacam-macam Bapak Ibu. Ada kan kepala sekolah yang mau pensiun gitu. Kan banyak kan WA yang masuk saya, Pak saya ini diberikan wewenang sama kepala sekolah untuk begini begitu, karena kepala sekolah sudah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah lakukan sesuai dengan perilaku kerja sudah dilakukan, ada catatan-catatan, Bapak Ibu tidak apa-apa. Istilahnya apa ya, mengkonfirmasi ulang itu. Misalkan kepala sekolah menyampaikan, ini tadi di perilaku kerja ini tidak tersampaikan oleh Ibu. Nanti sampaikan konfirmasi ulang. Sudah Pak dilakukan tadi ini, contohnya di ini di saat gitu. Enggak apa-apa Bapak Ibu seperti itu. Jadi jangan kita langsung menjustis, kita kalau apa ya, observasi tidak maksimal atau ada perilaku yang Bapak Ibu itu tidak dilaksanakan, Bapak Ibu diskusi lagi pasca observasi dengan pimpinan, dengan server, kemudian rencana tindak lanjutnya bagaimana, pengembangan dirinya ke depan bagaimana, seperti itu. Jadi itu Bu Fitri. Ya, terima kasih Pak Daman atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Susan. Ini yang di kolom YouTube ada pertanyaan Pak Daman dari Ibu Inmari Yudiana. Apakah pengisian hasil observasi harus diisi oleh kepala sekolah pada saat observasi atau bisa di hari lain setelah observasi? Oke Bu. Pengisian hasil observasi. Ada pertanyaan begini Bu ya, apakah catatan gitu atau hasil observasi itu bisa dinilai pada waktu itu juga ataupun di lain hari gitu ya? Iya. Itu Bapak Ibu gini, kan kalau misalkan ada yang sudah melakukan observasi di bulan Februari, berarti kan aplikasi PMM ini dikerjakan untuk penilaian tadi itu. Terbukanya sekarang karena Maret dan sesuai di lini masa. Kalau misalkan kepala sekolah itu tidak mau menilai sekarang di aplikasi, jadi kepala sekolah itu memakai form B. Kan ada form A sampai D. Di form B itu penilaian-penilaian. Ada catatan-catatan. Jadi tidak harus, sama dengan saya apa ya? Sama dengan saya melakukan pendampingan individu, guru penggerak. Seperti tadi saya tanggal 5 mulai pendampingan individu. Nah, di LMS itu saya diminta, ditagih untuk menilai apa ya, selama proses pendampingan individu dari guru penggerak. Saya tidak mengisi di LMS tadi pun tidak ada masalah. Tapi ingat, Bapak Ibu harus punya catatan. Jangan sampai nanti lupa. Observasi sekarang, kepala sekolah sibuk, mau di-input di PMM 1 minggu, nah Bapak kepala sekolahnya apa lupa. Kan kasihan guru juga. Ini kan tidak objektif. Bapak Ibu kepala sekolah atau observer diberikan kebebasan, tapi ingat, kalau tidak menilai di
Hari itu juga kepala sekolah harus menyiapkan form B. Form B itu adalah offline-nya gitu. Jadi ada catatan juga gitu. Enggak apa-apa, tidak harus kalau misalkan sibuk, enggak ada masalah. Mau di akhir Maret boleh, tapi ingat hargai di saat guru melakukan pembelajaran, proses pembelajaran. Jangan sampai lalai kepala sekolah menginput sampai lupa mengisi karena Bapak Ibu kepala sekolah observer itu sibuk. Kalau misalkan Bapak Ibu dianggap sibuk, maka saya akan disampaikan Bu Fitri. Kalau saya mau observasi ke guru-guru saya sampaikan, Bapak Ibu di saat mau observasi satu siapkan print out modul ajar rangkap 2. Satu untuk guru, satu untuk saya. Print juga form A sampai dengan form B. Print out. Saya minta itu ke guru-guru itu. Kenapa? Takutnya saya tidak bisa langsung input. Karena kan kita masih mau ngetik. Nanti tidak bisa fokus melihat guru yang mau diobservasi. Nanti kan risiko juga. Kita sibuk ngetik, tapi kita tidak bisa melihat dan mengamati. Jadi kita fokus mengamati saja dulu, tapi kan ada catatan-catatan. Kalau mencatat kan bisa begini, gini, garis besarnya apa. Tidak apa-apa Bu, silahkan. Tapi ingat, Bapak Ibu harus juga objektif, jangan lalai, kasihan guru-guru gitu. Jangan sampai lupa. Gitu. Itu udah saya Bu. Terima kasih ya Pak Daman atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Inmari Yudiana yang ada di YouTube sedang menyimak. Terima kasih Bapak Ibu yang masih standby di Zoom saat ini dan juga yang masih menyimak di YouTube sekitar 343 yang menyimak di YouTube. Jangan lupa untuk like juga di YouTube SMA PGRI Larangan. Baiklah Pak Daman, ada pertanyaan juga di kolom YouTube. Sepertinya sudah tadi dituliskan. Saya bacakan ya Pak. Dari Ibu Sumarni. Apakah RHK kepala sekolah bisa diubah seperti guru bisa mengubah RHK-nya? Silakan Pak Daman. Terima kasih. Apakah RHK kepala sekolah bisa dirubah? Saya tidak bisa menjawab dan memastikan. Karena kenapa? Terus terang saja, RHK saya terus sekarang kepala sekolah itu tidak bisa dibuka. Belajar deh kamu nonton HP. Dan juga tidak bisa saya kan tadi di awal menyampaikan. Tidak saya untuk membuka itu tidak bisa. Hanya bisa sekarang untuk menilai guru. Karena saya kan ingin menyicil bukti dukung yang saya dapatkan, saya akan cicil gitu. Jadi karena sistem sekarang masih ditutup, yang ngapain kita mikir itu juga? Kan ditutup sekarang. Itu kan percuma mikir itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan saya rasa ada yang salah, misalkan saya kepala sekolah, saya terlanjur nyusun RHK menjadi kontributor modul aja, tapi saya tidak akan mungkin saya lakukan. Dicatat dulu. Nanti kalau misalkan aplikasi dibuka dan sudah sama dengan RHK guru ini, RHK guru ini kan tidak bisa, gitu kan? Sampai saya ngisi webinar sudah Bapak Ibu konsultasi, ternyata di tengah jalan ada menu bisa dirubah. Ya syukur-syukur punyanya kepala sekolah juga bisa. Nah kalau misalkan tidak bisa, misalkan anggap alternatif negatifnya tidak bisa, silakan koordinasikan dengan pimpinan. Pimpinan kita kepala sekolah adalah kepala dinas. Ataupun jika kepala dinas mendelegasikan kepada pengawas, kita harus mengawas. Pak, RHK saya yang saya susun itu menjadi kontributor modul ajar. Itu saya salah Pak, enggak mungkin. Enggak mengkomunikasikan. Tapi kalau misalkan ada, ya syukur-syukur lakukan seperti punya guru. Itu Bu. Saya tidak bisa menjawab yang valid karena sampai sekarang akunnya kepala sekolah itu tidak bisa ngapain. Yang bisa hanya untuk menilai punyanya guru-guru. Menyusun lihat RHK saya tidak bisa, untuk bukti dukung kita tidak ada. Katanya sih Maret. Mungkin Maret akhir. Mungkin biar apa ya? Mungkin sih biar guru tuh biar kepala sekolah fokus ke guru seperti itu. Itu Bu ya, ditunggu saja Bapak Ibu jika Bapak Ibu kepala sekolah. Itu ditunggu saja, sabar. Pak Daman atas penjelasannya, semoga bisa menjawab dan pertanyaan dari Ibu Sumarni di
chat YouTube. Kemudian Pak Daman ada lagi pertanyaan, boleh Pak? Dari Ibu Sri Rahayu, izin bertanya, apabila selesai mengobservasi guru, kepala sekolah mengisi hasil observasi di laptop dalam bentuk draft. Menunggu selesai semua guru diobservasi, apa boleh Pak? Demikian pertanyaan dari Ibu Sri Rahayu di YouTube. Silakan Pak Daman. Boleh. Jadi kalau misalkan saya observasi guru A tanggal sekarang, kita boleh ngetik. Nanti disimpan dalam bentuk draft boleh, enggak apa-apa. Mau langsung dikumpulkan boleh. Kalau misalkan kita ada keraguan-raguan, mau dikonfirmasi dulu, kita enggak apa-apa, kita langsung kita bentuk draft, simpan dalam bentuk draft. Artinya kepala saya itu hati-hati. Misalkan ada perilaku, ini kan saya barusan sudah jelaskan, ada perilaku katanya observer, katanya kepala sekolah, ini perilaku ini belum dilakukan oleh Bapak. Ternyata dilakukan oleh guru, tetapi misalkan kepala sekolah kurang fokus, kurang konsentrasi. Gitu. Maka harus konfirmasi dulu antara kepala sekolah dan dengan guru. Nah nanti karena itu bentuk draft, itu di catatan bisa dirubah kembali karena draft. Gitu. Jadi enak kalau bentuk draft. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tuh saya yakin tidak apa-apa, dikumpulkan. Kalau saya sih lebih aman dalam bentuk draft dulu. Baru nanti kalau sudah selesai, kan kita pasca, ada paskanya, Bu. Pasca itu kan tetap juga komunikasi lagi dengan guru, karena ada pelaksanaan pasca. Jadi pasca itu kan juga kita membahas apa yang sudah berjalan di saat sepanjang proses pembelajaran tadi. Lebih aman draft dulu. Kalau sudah yakin tidak apa-apa silahkan gitu. Tapi nanti takutnya nanti sesudah dikumpulkan ternyata ada yang salah. Masih repot lagi untuk mengubahnya. Iya kalau ada menubah gitu. Sama dengan yang kemarin-kemarin itu Bapak Ibu. Jangan terburu-buru untuk nyusun RHK. 1 bulan manfaatkan saja untuk belajar itu. Jadi intinya jawabannya mau langsung dikumpulkan boleh. Kalau sudah yakin benar-benar penilainya itu dinilai, catatannya sudah ada, dan lain-lainnya itu sudah ada lengkap, tidak apa-apa. Mau dibentuk draft boleh Bapak Ibu. Oh ya, ini lagi juga ada pertanyaan juga begini, yang sering masuk ke saya. Pak, saya mengambil satu perilaku kerja, tapi di kepala sekolah itu ada 3. Kalau misalkan memang di kepala sekolah muncul 3 Bapak Ibu, muncul 3. Jadi nanti untuk kepala sekolah, kalau misalkan perilaku 2 yang nomor 3 itu tidak dilakukan, diisi saja belum dilakukan. Di 3 belum jadi catatan. Dicatatnya diisi saja Bapak Ibu. Perilaku kerja ini belum dipilih oleh guru yang bersangkutan, gitu saja. Berarti yang perilaku yang memilih 1 itu yang fokusnya di penilaian oleh kepala sekolah. Yang 2, 3 itu karena tidak dipilih, itu kosongin saja, belum dilakukan, di catatan berikan keterangan-keterangan bahwa ini perilaku belum dipilih oleh guru yang bersangkutan. Itu mungkin Bu Fitri. Terima kasih Pak Daman, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Rahayu. Ada lagi pertanyaan ini Pak Daman dari Ibu Haryanti di chat YouTube. Kepala sekolah saya sudah pensiun di 1 Maret. Sudah tidak ada kepala sekolah. Lalu dengan siapa saya meminta tanda tangan sedangkan kepala sekolah baru belum ada. Mungkin ada beberapa juga pertanyaan ini Pak Daman dari Ibu lupa saya itu bertanya tentang PLT kepala sekolah. Itu belum ada untuk bisa mengkonfirmasi data, belum ada. Kemudian PLTA yang sudah pensiun itu masih ada di RHK, di platform itu datanya masih ada di PMM-nya itu datanya kepala sekolah tersebut udah pensiun. Mungkin sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang ini Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu itu PLT itu biasanya banyak SD Bapak Ibu. SD. Karena kalau di kabupaten saya Pamekasan itu memang banyak SD. Memang banyak kepala sekolah pensiun, jadi 1 kepala sekolah dijadikan PLT. Kalau misalkan di PLT kan saya tadi sudah ada saya jelaskan Bapak Ibu, nunggu konfirmasi.
Kalau misalkan ada konfirmasi, ya silahkan diisi. Kalau misalkan tidak ada, Bapak Ibu tidak ada, misalkan silakan itu menghubungi pusat bantuan yang ketiga-tiganya itu tadi. Ya. Memang guru memang gelisah, kenapa? Misalkan belum bisa lanjut, ya namanya PLT Bapak Ibu, misalkan kan guru kita gelisah. Ya sudah, ikuti saja, ikuti alurnya di aplikasi, di sistem. Ya, siapa yang kita mau melawan sistem, mau melawan aplikasi, itu kan robot. Saya bilang robot itu kan nggak bisa. Kalau Bu Fitri mungkin bicara dengan saya, ya sudah silahkan besok gitu. Dan kalau kita aplikasi ngapain? Aplikasi ditutup karena belum disetujui oleh kepala sekolah. Kepala sekolah PLT misalkan. Ya nunggu saja. Tetapi ingat, PLT itu jangan diam. Kasihan guru juga. Jadi bertindak, jangan nunggu. Ya sudah, nunggu aplikasi aja. Aplikasi masih belum bisa. Bapak Ibu juga selaku PLT juga berusaha. Misalkan bertanya dengan apa ya, dengan yang sudah mengalami kerja, bertanya sama dinas, juga ada yang tadi itu pusat bantuan, silahkan di pusat bantuan itu manfaatkan. Jadi jangan diam. Itu katanya Pak Daman kan nunggu sistem. Ya walaupun nunggu sistem, Bapak Ibu juga berusaha gitu. Istilahnya lihat-lihat juga. Itu di pusat bantuan laporkan. Saya PLT di SDN Merdeka. Sampai saat ini belum ada konfirmasi data bagaimana, karena saya ingin juga kasihan guru-guru untuk menyetujui dan juga untuk observasi, untuk apa ya, ingin menyusun praobservasi dan lain. Silakan, Pak. Dan insya Allah itu akan sigap, Bapak Ibu akan sigap. Karena saya juga kemarin tuh waktu kita Zoom dengan Direktorat KSPSTK, saya sampaikan ke Mbak Anissa. Sampai Mbak Anissa itu Pak Damani ada. Saya bilang kan, ayolah Mbak Anissa, guru-guru Indonesia ini kewalahan. Di saat kita itu ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tetapi kita ditanyakan ke mana-mana sudah tidak ada jawaban yang pasti, kita harus kemana mengadu? Saya bilang seperti itu. Langsung Mbak Nisa sampaikan, sudah Pak, kan ada pusat bantuan, paham. Pusat bantuan itu ada. Tetapi jangan sampai memberikan harapan manis tapi janji palsu. Saya sampaikan seperti itu. Kenapa? Karena saya juga akan mendengar dari teman-teman juga. Ya saya menyampaikan seperti itu kepada direktorat. Saya sampaikan inilah Pak. Akhirnya oke Pak, saya konfirmasikan dengan tim bagaimana nanti di pusat bantuan benar-benar kita sigap gitu Bapak Ibu. Jadi jangan diam Bapak Ibu ya gitu. Berusaha juga. Itu Bu Fitri. Ya, terima kasih Pak Daman atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari yang chat YouTube. Sekarang saya akan bacakan di chat sub ya Pak Daman. Ini ada dari SD Negeri Tukum 2. Kalau ada guru kami yang purna tugas di bulan April 2024, bagaimana proses tahapan observasinya yang belum tuntas? Mohon pencerahannya Pak. Ini maksudnya ada guru mutasi gitu di bulan 4. Guru yang purna tugas, pensiun Pak. Oh, purna tugas. Observasinya belum dilaksanakan. Purna tugas di bulan 4 gitu ya. Tetapi kan apa ya, tidak melakukan gitu. Bahwa kita ingin melakukan observasi pembelajaran gitu. Ya kalau itu saya pasrahkan kembali kepada pimpinan Bapak. Karena apa ya, kalau kita sudah mau purna tugas, ya mau ngapain lagi, namanya purna tugas kita tidak bisa tidak menjadi guru lagi. Tapi kalau misalkan ingin ada kesan, ini saya menjelang purna di akhir jabatan saya, ini malah ada aplikasi puluhan kinerja di PMM. Saya ingin. Jadi kalau purna tugas di bulan 4, Januari, Maret, April, boleh diskusikan dengan pimpinan gitu. Diskusikan dengan pimpinan bahwa saya ingin melaksanakan pembelajaran di kelas sebelum saya purna, Pak. Tapi saya tidak nyusun di PMM, tidak ada masalah, Bapak Ibu. Tidak ada masalah. Kalau misalkan tidak terlanjur tidak nyusun di PMM, tidak masalah. Komunikasikan. Nah, oke, gitu kan. Nanti kalau tidak apa-apa, kalau Ibu misalkan mau observasi pembelajaran di saat menjelang purna tugas, apa-apa, silakan laksanakan saja sesuai jadwal. Pakai form itu sudah, pakai form A. Ingat Bapak Ibu ya, form A sampai D itu di lampiran Perdijen itu bentuk offline-nya Bapak Ibu. Bentuk offline-nya. Bentuk online-nya di aplikasi yang saya sampaikan tadi itu.
Ya itu suruh pakai itu saja Bu Fitri ya, pakai yang Ya, ya. form A sampai form A-nya A itu sama diisi. B. Itu kan silakan. Pensiun tak bulan 4, jadi ngambil di kapan, sama kepala sekolah diskusikan. Perilaku kerjanya apa, gitu saja. Kalau memang ingin. Tapi kalau misalkan si guru yang bersangkutan tidak ingin melakukan karena punah tugas, ya silakan sih, aman-aman saja, tidak masalah. Karena kenapa? Mau kenaikan pangkat gimana lagi, wong kita sudah penuh tugas, kan Ya, nggak ya, bisa ya. kan. Masih Ya. mau memikirkan angka kredit, tidak mungkin karena mau sudah pernah tugas gitu. Benar. Ya kalau sudah pernah tugas, nikmati masa tua bersama keluarga. Tetapi kalau ingin punya kesan dan pesan yang baik atau rasa penasaran karena aplikasi ini terbaru di tahun ini, ya silakan. Saya pastikan kembali kepada guru yang bersangkutan. Tentunya guru yang bersangkutan lebih baik koordinasikan, konsultasikan dengan pimpinan. Itu Bu Fitri. Terima kasih Pak, semoga bisa menjawab dari SD Negeri Tukum 2. Baik Bapak, ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kemudian sedikit ada pertanyaan dari rekan kerja saya, itu ada Pak, tidak mengklik mata pelajaran, lalu tidak muncul untuk kumpulkan. Kemudian diklik kembali mata pelajaran, muncul kumpulkan. Ada muncul kumpulkan, namun setelah sampai ke kepala sekolah, tidak muncul tombol nilai untuk menilai. Itu bagaimana Pak? Kalau seperti itu. Itu error di aplikasi kalau seperti itu. Tapi gini, mungkin bisa logout dulu di aplikasinya, logout dulu dan pastikan versi terbaru 1.52 yang terbaru di logout, versi terbaru, kemudian refresh. Kalau misalkan itu tetap tidak bisa, laporkan ke pusat bantuan dulu biar diperbaiki, setor akun belajar ID-nya biar diperbaiki sistemnya. Kalau misalkan sekiranya itu lama, ya pakai offline-nya dulu itu. Pakai form A sampai D-nya. Jadi kalau normal nanti di catatan A sampai D itu bisa diinputkan di aplikasinya. Gitu. Jadi kalau misalkan aplikasinya, tapi berusaha juga. Logout dulu, refresh dulu, terus pastikan versi terbaru, kemudian kalau tetap segala, kan saya sampaikan tadi Bu Fitri, segala kendala tentang peluang kinerja Bapak Ibu silakan diberikan untuk itu di pusat bantuan via telepon 177 dan juga di surat elektronik email. Itu ada emailnya. Silakan Bapak Ibu sampaikan itu. Itu Bu Fitri. Baiklah Pak Daman, terima kasih atas semua jawaban-jawabannya. Semoga bisa bermanfaat ya Bapak Ibu bagi kita semuanya. Saya akhiri sesi tanya jawab pada malam hari ini. Bapak Ibu bisa menuliskan, bisa mengisi presensi yang ada di chat Zoom dan sebentar lagi juga akan saya kirimkan presensi di chat YouTube. Baiklah Bapak, untuk sesi terakhir yaitu closing statement. Silakan Pak Daman untuk memberikan closing statement-nya kepada Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini. Terima kasih. Closing statement bagi saya hanya ingin memberikan motivasi saja lah. Motivasi buat saya pribadi dan juga Bapak Ibu hebat. Bapak Ibu, segala sesuatunya Bapak Ibu kita jalani, kita tekuni, kita telateni, dan jangan semuanya itu dijadikan beban. Anggaplah ini jalan kita selaku pendidik. Jika ada hal baru, itu jangan dijadikan kita beban kita sehingga kita bisa memperlambat ataupun menjadi rintangan kita di dalam menjadi pendidik. Jadi ikuti kolaborasi bersama rekan sejawat, konsultasi dengan siapapun Bapak Ibu, hal-hal yang seperti itu. Namanya masih awal, sama dengan peluang kinerja ini. Biasa, namanya masih awal, jadi diskusi perbincangan yang hangat. Nanti kalau sudah tahun-tahun berikutnya, mungkin Bapak Ibu tidak akan bertanya, Pak Daman, ayo buat webinar lagi peluang kerja. Tidak usah. Mungkin Bapak Ibu sudah paham, gitu kan Bapak Ibu. Jadi kalau masih awal ya biasa kita namanya masih hal yang baru, penyesuaian, masih beradaptasi. Bapak Ibu juga harapan saya jangan patah semangat Bapak Ibu, teruslah belajar dan belajar Bapak Ibu karena tugas kita selaku pendidik sangat mulia dan juga
tugas kita selaku pendidik ini Bapak Ibu, menurut saya berat Bapak Ibu. Karena apa ya? Generasi anak bangsa itu berada di tangan kita Bapak Ibu. Mau di mana, mau dikemanain anak kita itu terserah kita Bapak Ibu. Jadi menurut saya karena pendidik itu jadi contoh, tahu tauladan apa yang kita berikan, terutama misalkan kelas rendah. Bapak Ibu ngajari 1 ditambah 1 sama dengan 3. Anak itu percaya, oh betul 1 tambah 1 itu 3. Karena yang bicara adalah Pak Guru, Bu Guru. Seperti itu. Jadi ayolah kita terus belajar dan belajar, selalu meningkatkan kompetensi kita Bapak Ibu, agar kita bisa membantu pemerintah juga untuk mencerdaskan anak bangsa. Juga harapan kita di generasi tahun 2045 Bapak Ibu, seperti itu. Bapak Ibu, terakhir dari saya mewakili komunitas belajar, baik dari komunitas belajar Komendudal, komunitas belajar SMA Bilangan. Jika ada sesuatu di penyelenggaraan webinar ini kurang maksimal, tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Segala masukan dan saran saya terbuka Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu jika ingin tahu tentang masalah pengelolaan kinerja di YouTube saya, di SMA Bilangan ini lengkap Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu yang ingin membutuhkan file, silahkan Bapak Ibu japri, saya akan berikan Bapak Ibu, biar apa, karena saya punya prinsip sedikit ilmu yang saya miliki bermanfaat bagi orang lain gitu. Mudah-mudahan webinar ini bermanfaat dan juga dijadikan ladang ibadah buat kita semua, Bapak Ibu, di waktu istirahat, tidak istirahat, belajar. Mudah-mudahan jadi ibadah kita semua, menjadi tambahan ilmu Bapak Ibu sedikit, semoga bermanfaat. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman sudah memberikan materinya pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. selalu sehat dan semoga semua kebaikan Bapak untuk berbagi dalam kegiatan webinar ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sehat selalu buat Bapak sekeluarga dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada malam hari ini dan juga partisipasinya. Silakan mengisi presensi bagi yang belum. Saya sebagai penggerak komunitas edukasi guru digital Komendudal dan juga sebagai moderator pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam perkataan, dan juga saya juga memohon maaf apabila dalam penyajian kegiatan webinar ini terdapat banyak kekurangan. Kami masih manusia yang belum sempurna dalam menyajikan kegiatan, tidak seperti yang diharapkan Bapak Ibu semuanya, tapi kami juga memohon untuk memberikan masukan kepada kami agar kami dapat memperbaiki kegiatan kami berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, saya Fitria Nur Hasana mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih ya Bu Fitri. Sama-sama Bu. Silakan isi presensi ya. Sudah Bu E. Silakan Pak Daman untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih sudah berbagi.